Selamat datang kembali di Novel Suara. Novel yang bakal Mimin bahas adalah novel Dokter Abadi Luar Biasa Perkotaan. Di video kali ini, Mimin akan membahas bab 241 sampai bab ke-250. Sebelum melanjutkan ke isi novel, mari kita dengarkan ringkasan video kali ini. Bab ke-241. Video kali ini diawali dengan aksi Fang Bai yang menyelamatkan adiknya, Fang Yun, dari cengkeraman Tao Qingling. Tanpa ampun, Fang Bai langsung menumbangkan Taois tua itu hingga tewas. Demi mencegah kekacauan, ia melenyapkan jasad musuh dengan bubuk penghancur mayat secara diam-diam. Setibanya di rumah, Fang Bai membagikan pil ajaib untuk memperkuat fisik keluarganya. Lalu, ia melangkah ke sudut halaman guna memeriksa 2 jenis tanaman obat spiritual langka yang sudah matang dan siap dipanen demi terobosan kekuatannya kelak. Bab ke-242. Fang Bai menyerap energi obat spiritual lalu menyimpannya ke dalam cincin spasial. Sementara itu, proses pembersihan sumsum keluarganya berjalan lancar hingga mengeluarkan kotoran hitam dari pori-pori. Setelah membersihkan diri, fisik serta aura orang tua dan kakaknya berubah drastis menjadi sangat kuat. Setelah itu, Fang Bai menghubungi wali kota Lu Xinghe untuk menepati janji pengobatan rahasia. Meski sedang memimpin rapat penting, sang wali kota langsung keluar ruangan demi menerima telepon tersebut dengan penuh hormat. Mereka pun sepakat untuk segera bertemu di sebuah kedai teh. Bab ke-243. Fang Bai memenuhi undangan Lu Xinghe di kedai teh Xianyun. Di sana, Lu Xinghe bersama istrinya menyambut kedatangan Fang Bai dengan sangat hormat. Tanpa membuang waktu, Fang Bai segera memeriksa denyut nadi Lu Xinghe untuk mencari tahu akar masalah kesehatannya. Tanpa diduga, Fang Bai berhasil membongkar rahasia keluhan vitalitas sang wali kota akibat cedera masa kecil. Dengan energi khusus dan resep herbal rahasia, pengobatan kilat tersebut langsung membuahkan hasil nyata. Pasangan suami istri itu pun merasa sangat lega dan optimis untuk segera memiliki keturunan. Bab ke-244. Fang Bai memberikan instruksi medis terakhir kepada wali kota Lu yang kini telah pulih total. Tanpa berlama-lama, Fang Bai beserta kedua orang tuanya segera bergegas berangkat menuju kota asal mereka untuk menghadiri acara pernikahan kerabat dekat. Suasana yang meriah di rumah sang paman justru terselimuti oleh kecemasan misterius, serta pandangan remeh kerabat egois yang belum menyadari kejayaan mereka. Bab ke-245. Keluarga paman kedua tampak meremehkan keluarga Fang Bai yang baru tiba. Namun kesombongan mereka seketika runtuh saat mengetahui mobil mewah yang terparkir di luar adalah milik keluarga Fang Bai. Rasa iri dan cemburu pun langsung menyelimuti suasana pertemuan tersebut. Bibi Fang Ying justru memanfaatkan momen ini untuk meminta bantuan pekerjaan bagi putranya, Li Hu. Fang Bai yang baik hati berusaha mempertimbangkan niat tulus tersebut, tanpa menyadari ada misteri dan peluang besar yang siap menanti langkah mereka selanjutnya. Bab ke-246. Fang Bai berjanji membantu sepupunya mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi sebagai wakil kapten keamanan di perusahaan kecantikan ternama. Kendati diragukan oleh saudaranya sendiri, Fang Bai memilih tenang dan tidak ambil pusing dengan pandangan remeh tersebut. Suasana hangat keluarga mendadak berubah keruh ketika membahas persiapan pernikahan Fang Wu yang seharusnya digelar besok. Pihak keluarga calon pengantin wanita secara tiba-tiba mengajukan berbagai tuntutan finansial yang sangat fantastis dan mengancam akan membatalkan seluruh acara. Bab ke-247. Keluarga Feng berkumpul membahas masalah pernikahan Fang Wu yang terancam batal akibat tuntutan mahar yang tinggi. Di tengah ketegangan dan penolakan paman kedua untuk membantu, Fang Bai tiba-tiba melangkah maju membawa kantong berisi uang tunai 1 juta yuan. Aksi tak terduga ini membuat semua orang terhenyak seketika. Kemunculan uang tersebut langsung mengubah sikap paman kedua yang mendadak menjadi sangat ramah. Sementara paman pertama bergegas menemui calon besannya dengan penuh percaya diri. Namun, kebaikan Fang Bai tak berhenti sampai di situ untuk keluarganya. Bab ke-248. Fang Bai mencoba membantu keluarga bibinya dengan menghubungi Xia Chenyu, pemilik perusahaan kecantikan. Wanita itu menyambut teleponnya dengan penuh kehangatan, sambil melaporkan keberhasilan luar biasa dari produk baru mereka yang berhasil menembus angka penjualan sangat fantastis. Pembicaraan pekerjaan tersebut berubah menjadi godaan manja yang memancing gejolak di hati Fang Bai. Meskipun tergoda,
Ia memilih tetap menahan diri demi menjaga kelancaran jalur kultivasi masa depan mereka berdua. Bab ke-249. Xia Chenyu mendadak berjanji akan datang menyusul Fang Bai. Namun, suasana hangat keluarga mendadak sirna ketika Paman Fang Qiang dan Fang Wu kembali dengan luka memar, rupanya. Fang Kun yang merupakan putra wali kota telah merebut tunangan Fang Wu secara paksa serta menganiaya mereka tanpa rasa bersalah. Ketakutan membuat sebagian kerabat menyuruh Fang Wu menyerah hingga ia menangis histeris. Melihat keputusasaan itu, Fang Bai bertindak tegas menepuk bahu sepupunya dan mengajaknya menuntut keadilan. Bab ke-250. Di bab akhir video kali ini, perselisihan panas meletus di depan kediaman keluarga Jiang. Fang Wu yang berniat membantu justru diadang oleh gertakan Fang Kun. Melihat hal tersebut, Fang Bai melangkah maju dan menampar keras wajah putra wali kota itu. Serangan balik Fang Kun berhasil diredam dengan sangat mudah. Cengkeraman tangan Fang Bai bak jepitan baja yang mengunci tinju lawan hingga membuatnya menjerit kesakitan. Ancaman Fang Kun kini berbalik menjadi penderitaan akibat meremehkan sosok yang salah. Apakah ancaman Fang Kun akan membawa masalah hukum yang lebih besar bagi Fang Bai? Atau justru Fang Kun yang harus berlutut memohon ampunan pada bab selanjutnya? Terus ikuti kelanjutan cerita ini di video yang akan datang. Sekarang, mari kita dengarkan cerita penuh dari bab 241 sampai bab ke-250. Selamat mendengarkan. Bab 241, jangan tinggalkan masalah. Adikku, apa yang kamu lakukan di sini? Fang Yun terkejut sekaligus gembira ketika melihat bahwa pemuda itu adalah saudara laki-lakinya sendiri, Fang Bai. Dia berdiri dari tanah. Aku baru pulang dari Yanjing hari ini dan menjemputmu dari sekolah. Ketika aku mendengar seorang pendeta Tao tua telah menculikmu, aku melacakmu sampai ke sini. Saudari, apakah kamu baik-baik saja? Fang Bai menoleh dan menatap adiknya, Fang Yun, dengan cemas. Saya baik-baik saja, hanya saja lenganku masih sakit karena si Tao tua gila itu mencengkeramnya. Fang Yun berkata sambil menatap tajam Tao Qingling. Tunggu saja, saudari, aku akan memberi pelajaran pada Tao tua sialan itu. Tatapan Fang Bai beralih ke Tao Qingling, dan ekspresinya berubah dingin. Tanpa gerakan tubuh yang terlihat, dia tiba-tiba muncul di depan Tao Qingling seperti hantu, lalu mengangkat telapak tangan mencurigakan dan menyerang dada Tao tersebut. Pukulan telapak tangan tampak ringan dan tanpa usaha, tetapi di mata Tao Qingling, itu seperti gunung raksasa yang menimpanya, cepat dan berat, tak terbendung, seolah-olah ruang di depannya sedang dikompresi dan menciptakan riak kecil dengan kekuatan telapak tangan tersebut. Wajah Tao Qingling dipenuhi kengerian, dan dia segera mundur. Namun, segera setelah dia mundur, dia tidak bisa mengalahkan kecepatan telapak tangan Fang Bai. Gedebuk, terdengar suara teredam, dan telapak tangan Fang Bai memukul dada Tao Qingling dengan keras. Tao Qingling mengeluarkan erangan tertahan, merasakan kekuatan luar biasa, seluas samudera, menerjang kebohongan ke dada dari telapak tangan Fang Bai, langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, tidak hanya menghancurkan semua meridiannya tetapi juga memutus meridian jantungnya. Tubuh Tao Qingling terlempar ke belakang sejauh beberapa meter, lalu roboh ke tanah tanpa mengeluarkan suara lagi. Meskipun Tao Qingling adalah seorang ahli bela diri tingkat kesempurnaan mendalam, dan Fang Bai setara dengan ahli bela diri tingkat bumi awal, jurang pemisah di antara mereka sangat besar, seperti jurang yang tak teratasi. Selain itu, kekuatan tempur Fang Bai jauh melampaui tingkat terdalamnya, sehingga Tao Qingling benar-benar tidak beruntung bertemu dengannya. Meskipun Fang Yun tahu bahwa kakaknya sangat tangguh, dia tetap terkejut melihatnya membuat seorang pria terlempar beberapa meter hanya dengan satu pukulan telapak tangan. Namun, dia tidak tahu bahwa di bawah telapak tangan kakaknya, Tao Qingling telah kehilangan semua harapan untuk bertahan hidup. Kakak, tunggu di sini, aku akan segera kembali. Fang Bai melangkah maju, meraih mayat Tao Qingling, dan melesat menjauh. Di suatu tempat yang tidak terlihat oleh Fang Yun, Fang Bai meletakkan tubuh Tao Qingling dan kemudian mengeluarkan botol giok dari cincin spasialnya. Dari botol itu, dia menuangkan bubuk berbau menyengat dan menaburkannya ke tubuh Tao Qingling. Setelah sekitar 15 menit, tubuh Tao Qingling tampak menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, akhirnya berubah menjadi wadah air jernih. Bubuk berbau menyengat di dalam botol giok itu adalah bubuk penghancur mayat, yang dibawa Fang Bai dari sekte tersembunyi dengan bantuan Bai Lisan, yang dibuat dari campuran obat-obatan spiritual. Dia tidak mengira itu akan berguna di sini. Bagaimanapun, kuil Qing Cheng adalah faksi penting di dunia bela diri kuno, dan sekarang setelah ketua kuilnya dibunuh olehnya, jika mayatnya ditemukan, itu akan menimbulkan banyak masalah. Meskipun Fang Bai tidak takut dengan masalah seperti itu dengan kekuatan saat ini, berpegang pada prinsip bahwa lebih sedikit masalah lebih baik daripada lebih banyak, dia menggunakan bubuk penghancur mayat untuk membuat tubuh Tao Qingling menghilang di antara langit dan bumi, tanpa meninggalkan masalah apapun. Tindakan seperti itu, di mata orang awam,
akan tampak sangat kejam. Fang Bai tidak ingin adiknya, Fang Yun, menyaksikan pemandangan kelam seperti itu, itulah sebabnya dia tidak membiarkannya mengikutinya. Adikku, apa yang terjadi pada Tao Tua itu? Melihat Fang Bai kembali tanpa jejak sang Tao Tua, Fang Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia saja menyaksikan Tao Tua itu dijatuhkan oleh Fang Bai dan mengira dia hanya terluka, tetapi tanpa diduga, dia meninggal begitu membentur tanah baru. Saya memarahinya beberapa kali, lalu biarkan pergi. Fang Bai menjawab dengan santai, karena dia tentu saja tidak akan mengungkapkan tindakan-tindakannya yang lebih kejam. Fang Yun tidak punya alasan untuk meremehkan kata-kata kakaknya dan berkata, Taois tua itu sangat menyebalkan, membiarkannya begitu saja terlalu lunak. Fang Bai terkekeh, hehe, memikirkan api di bawah, lalu berkata kepada Fang Yun, sudah larut, ibu dan ayah pasti khawatir tentang kita di rumah, ayo pulang. Mehem, keduanya adalah ahli bela diri, dan meskipun kekuatan Fang Yun masih lemah, berjalan melewati jalan pegunungan bukanlah hal yang sulit baginya. Mereka melintasi pegunungan dengan cepat dan sampai di pinggir jalan tempat mobil itu diparkir. Fang Yun tahu bahwa mobil ini baru saja dibeli oleh Fang Bai. Setelah masuk ke dalam mobil, dia tak berdaya menahan diri untuk bertanya tentang hal itu. Setelah mengetahui bahwa adik laki-lakinya juga berencana membeli mobil untuknya, Fang Yun kompromi kepala dan sinkronisasi tangannya sebagai tanda penolakan, mengatakan bahwa dia masih seorang pelajar, dan meskipun ada pelajar yang mengendarai mobil ke sekolah, mereka adalah putri dari keluarga kaya, dan dia tidak berani membandingkan dirinya dengan mereka. Apa salahnya menjadi seorang wanita dari keluarga kaya? Di masa depan, keluarga Fang kita juga akan menjadi kaya dan terhormat. Apapun yang dimiliki orang lain, kita juga akan memilikinya. Saudari, dengarkan aku dulu soal mobil itu. Jika kamu tidak menginginkannya, aku akan membelinya dan memberikannya kepada orang lain. Setelah memastikan kondisi ini, Fang Bai berjanji untuk kehidupan yang baik bagi keluarga pemilik aslinya. Membeli mobil adalah hal sepele di mata. Mendengar hal ini, dan mengetahui bahwa ia telah menghasilkan banyak uang dengan berpraktik kedokteran di Yanjing, Fang Yun tidak lagi menolak dan gembiranya terlihat jelas dalam kata-katanya. Setelah pulang ke rumah, Fang Gang dan Yang Mei menanyakan apa yang telah terjadi. Fang Bai hanya menceritakan kejadian itu, yang membuat Yang Mei pucat pasi karena khawatir, dan dia mengutuk Tao Qingling dengan sangat keras. Setelah kematian Tao Qingling, dikutuk oleh seseorang tentu tidak akan membiarkannya beristirahat dengan tenang di alam baka. Keluarga itu menikmati makan malam mewah bersama, dan setelah makan, Fang Bai mengeluarkan 3 pil pembersih sumsum dan 1 pil penciptaan tingkat menengah. Dia memberikan 1 pil pembersih sumsum tingkat menengah dan pil penciptaan kepada saudara perempuannya, Fang Yun, dan 2 pil pembersih sumsum tingkat rendah kepada orang tuanya. Fang Yun memiliki akar roh api bawaan, dan konstitusinya sudah luar biasa. Setelah menggunakan pil pembersih sumsum tingkat menengah untuk pembersihan sumsum dan dengan bantuan pil penciptaan tingkat menengah, tidak hanya konstitusi fisiknya akan meningkat ke tingkat yang baru, tetapi dia juga dapat berharap untuk melakukan terobosan ke alam berikutnya. Alasan dia tidak memberikan pil pembersih sumsum kelas menengah kepada orang tua, melainkan yang kelas terendah, adalah karena kedua orang tua memiliki konstitusi tubuh biasa yang tidak mampu menahan dampak pengobatan yang kuat dari pil kelas menengah. Memberikan pil tersebut tidak akan membantu mereka tetapi malah membahayakan mereka. Fang Gang, Yang Mei, dan Fang Yun meminum pil pembersih sumsum yang diberikan oleh Fang Bai, mendengarkan tindakan pencegahan yang diperlukan untuk proses pembersihan sumsum, lalu masing-masing kembali ke kamar mereka. Fang Bai berjalan ke sudut halaman dan memeriksa teratai emas 7 daun, dan buah hati merah api berkobar, 2 jenis obat spiritual yang telah ditanamnya. Setelah 2 atau 3 bulan, kedua jenis obat spiritual tersebut telah matang. Kembalinya Fang Bai ke Zhongzhou kali ini juga bertujuan untuk menyampaikan 2 jenis obat spiritual ini dan membawa kembali ke Yanjing. Teratai emas 7 daun, dan buah hati merah api berkobar, adalah 2 obat spiritual yang sangat istimewa dan langka, penting dalam menyampaikan pil esensi emas dan pil yuan api. Dan, pil esensi emas dan pil yuan api, dapat membantu Fang Bai meningkatkan yuan sejati sistem emas dan yuan sejati sistem api di dalam laut Qingnya. Bab 242, Pembersihan Sumsum. Meskipun lembah yang sebelumnya ditemukan Fang Bai, yang menyerupai surga, diisi dengan berbagai obat spiritual, namun lembah itu tidak mengandung teratai emas 7 daun, dan buah hati merah api yang berkobar, sehingga Fang Bai sangat mengingatkan kedua obat spiritual ini di halaman kecilnya sendiri. Aroma samar emas dan api masih tercium di sekitar kedua tanaman itu. Fang Bai duduk bersila di samping ramuan spiritual, menutup matanya, dan mulai melancarkan teknik naga harimau singa gajah menyerap energi esensi dari kedua tumbuhan tersebut. Setelah lebih dari 1 jam, Fang Gang, Yang Mei, dan Fang Yun di dalam rumah secara berturut-turut menyelesaikan pembersihan sumsum, dan Fang Bai juga keluar dari keadaan rusaknya. Dia dengan santai mencabut teratai emas 7 daun, dan buah hati merah api berkobar, lalu menyimpannya di cincin spasialnya untuk digunakan nanti. Setelah menggunakan pil pembersih sumsum untuk membersihkan meridian dan sumsum, kotoran akan dikeluarkan dari tubuh melalui pori-pori ke permukaan kulit. Oleh karena itu,
Ketika Fang Gang dan yang lainnya keluar dari ruangan, tubuh mereka tampak tertutup lapisan lumpur hitam. Yang ketiga saling berpandangan, tak kuasa menahan tawa, lalu berlari ke kamar mandi untuk membersihkan kotoran dari kulit mereka. Mereka mengenakan pakaian bersih lalu kembali ke halaman. Ayah, ibu, kakak, bagaimana perasaan kalian sekarang? Fang Bai bertanya sambil tersenyum, menatap anggota keluarga ketiga yang berdiri di depannya. Merasa segar dan bersemangat, seolah-olah saya menjadi 10 tahun lebih muda. Fang Gang menyampaikan perasaannya, rasanya seperti aku memiliki kekuatan tak terbatas di seluruh tubuhku. Yang Mei menambahkan, aku merasa tubuhku sangat ringan sampai aku bisa melayang. Fang Yun berkata dengan penuh semangat. Setelah pembersihan sumsum tulang mereka, tubuh mereka menjadi sangat berbeda dari orang biasa, dan mereka memancarkan aura yang halus dan transenden. Secara khusus, dengan bantuan pil penciptaan berkualitas sedang, kekuatan Fang Yun telah mencapai tingkat kuning tingkat menengah. Di dunia bela diri kuno, seorang seniman bela diri tingkat kuning tingkat menengah mungkin tidak dianggap kuat, tetapi di dunia sekuler, pada dasarnya tidak ada yang berani memprovokasi Fang Yun lagi. Ayah, ibu, mulai sekarang, fokuslah saja pada penerapan teknik-teknik yang telah ayah ajarkan, dan kalian pasti akan menikmati kesehatan yang baik dan umur panjang. Fang Bai berkata sambil tersenyum kepada Fang Gang dan Yang Mei. Apa yang dikatakan Fang Bai memang benar, meskipun teknik berpikir yang diajarkan kepada orang tuanya adalah yang paling dasar dan berada di tingkat terendah. Selama Fang Gang dan Yang Mei sungguh-sungguh menanamkannya, selain para seniman bela diri, akan sulit bagi orang biasa untuk bertahan hidup lebih lama dari mereka di dunia sekuler. Kak, sekarang setelah kondisi tubuhmu membaik setelah pembersihan sumsum, kecepatan kemajuanmu dalam smash akan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Tapi kamu tidak boleh malas. Bertumbuh itu seperti mendayung perahu melawan arus, jika Anda tidak maju, Anda akan mundur. Kamu harus mengingat ini. Fang Bai kemudian memberi nasihat kepada Fang Yun. Fang Bai telah berulang kali membahas masalah pemetaan dengan Fang Yun, dan dia menekuninya dengan sepenuh hati, memastikan untuk meluangkan waktu setiap hari untuk mempraktikkan metode pemetaan dan tidak pernah bermalas-malasan. Seluruh keluarga, yang berlatih teknik kinerja khusus, memiliki kekuatan mental dan fisik yang jauh melampaui orang biasa, sehingga mereka tidak merasa sedikit pun bersalah. Mereka duduk di halaman sambil mengocok hingga larut malam, dari memukul 2 hingga 3 pagi, sebelum beristirahat sejenak di kamar mereka. Saat bangun pagi-pagi sekali, mereka masih bersemangat dan gembira. Meskipun pernikahan sepupu tertua Fang Bai, Fang Wu, baru akan berlangsung keesokan harinya, karena mereka selalu sangat dekat dengan keluarga paman tertua mereka, keluarga Fang Bai berencana untuk kembali sehari sebelumnya untuk melihat apakah ada cara yang dapat mereka lakukan untuk membantu. Setelah sarapan, Fang Bai memikirkan masalah yang belum ia selesaikan untuk keluarga Lu, jadi ia meminta keluarganya untuk menunggu di rumah sementara ia menghubungi Lu Xinghe menggunakan ponselnya, berencana untuk mentraktir pejabat senior kota Zhongzhou itu lalu kembali ke kampung halamannya. Saat Fang Bai menelepon ponsel Lu Xinghe sedang berada di ruang konferensi gedung pemerintahan kota, memimpin sebuah rapat. Karena pertemuan itu sangat penting, dan Lu Xinghe telah menyimpan semua yang hadir untuk tidak membawa ponsel mereka ke dalam, dia juga untuk sementara menyerahkan ponselnya kepada sekretarisnya untuk disimpan dan memberitahu sekretaris tersebut untuk tidak menjawab panggilan apapun kecuali panggilan tersebut penting. Yang disebut sebagai panggilan penting oleh Lu Xinghe adalah panggilan dari keluarga sendiri, atasannya, dan teman-teman perkawinan. Dia telah mencatat kontak ini secara khusus, dan ketika mereka menelepon, kata-kata panggilan penting akan muncul di layar telepon. Di tengah-tengah rapat, saat Lu Xinghe sedang berbicara, ia melihat sekretarisnya, Xiao Wang, buru-buru masuk sambil membawa ponsel, yang membuat kredensial sedikit mengerut. Wali kota Lu, ada telepon dari seseorang bernama Dr. Fang, yang telah Anda tandai sebagai sangat penting. Apakah kamu mau mengambilnya? Xiao Wang berjalan mendekati Lu Xinghe dan bertanya dengan suara rendah di dekat telinga. Lu Xinghe agak kesal karena ucapannya disela, tetapi begitu mendengar nama Dr. Fang, kekesalan di wajahnya langsung menghilang, digantikan oleh kegembiraan dan rasa hormat. Lu Xinghe membiarkan salah satu wakil wali kota melanjutkan memimpin rapat sementara dia mengambil ponsel dan segera meninggalkan ruang konferensi untuk menerima panggilan dari luar. Sekretaris Xiao Wang memperhatikan punggung wali kota Lu yang dihormati saat ia dipindahkan dan tak berkuasa menahan rasa takjub, berpikir bahwa bahkan ketika para pemimpin senior dari pemerintah provinsi berkunjung, wali kota Lu tidak pernah begitu bersemangat. Siapa sebenarnya Dr. Fang ini, dan guru seperti apa dia? Dr. Fang, ini Lu Xinghe. Di luar ruang konferensi, Lu Xinghe menekan kegembiraan di hatinya dan berbicara dengan penuh hormat, bahkan menggunakan kata sapaan, Anda, dalam nada bicaranya. Pada perjalanan terakhir Lu Xinghe ke Yanjing, ia berkenalan dengan Fang Bai dan mengetahui bahwa meskipun masih muda, kemampuan medis Fang Bai tidak kalah dengan 4 dokter nasional terkemuka di Huaxia. Selain itu, sesepuhnya sendiri menyebut Fang Bai sebagai saudara angkat dan sangat mengaguminya, sehingga Lu Xinghe tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikitpun. Selain itu, beberapa hari yang lalu, tetuanya menelepon untuk mengatakan bahwa Fang Bai sudah setuju untuk merawatnya. Dikatakan bahwa Fang Bai setuju dengan cukup mudah,
tampaknya sangat yakin dapat menyembuhkan kondisinya. Lu Xinghe telah menikah selama 5 tahun, namun karena masalah kesehatan yang dialaminya, ia tidak memiliki anak, sebuah masalah yang selalu mengganggunya dan bahkan terkadang mempengaruhi suasana kerja. Setelah mendengar ada harapan agar kondisinya pulih, wajar jika dia merasa gembira. Pak Wali Kota Lu, saat ini saya berada di kota Zhongshu. Kalau kamu punya waktu, pilihlah tempat, dan mari kita bertemu, kata Fang Bai dengan riang. Orang biasa yang berbicara dengan seorang wali kota yang bertanggung jawab atas jutaan orang biasanya akan tertawa karena gugup dan bersemangat, tetapi Fang Bai setenang hembusan angin, tanpa merasakan tekanan apapun. Bagaimanapun, para ahli bela diri seperti Fang Bai dengan tingkat pemikiran seperti itu hampir tidak terikat oleh hukum sekuler, sehingga bahkan pejabat tertinggi pun sulit untuk mempengaruhi mereka. Selain itu, jika silsilah dipertimbangkan, Lu Xinghe pada dasarnya berasal dari generasi yang lebih muda. Setelah mendengar bahwa Fang Bai berada di Zhongshu, Lu Xinghe sangat gembira dan langsung berkata, kalau begitu mari kita bertemu di kedai teh Xianyun. Dr. Fang, Anda di mana sekarang? Saya akan segera mengirimkan mobil untuk menjemput Anda. Tidak perlu, cukup beritahu alamat saya, dan saya akan mengantarnya sendiri. Lu Xinghe memberikan alamat kedai teh Xianyun kepada Fang Bai, dan keduanya sepakat untuk bertemu di sana dalam waktu setengah jam. Bab 243, Rahasia yang tak terungkap. Setelah mengakhiri panggilan teleponnya dengan Fang Bai, Lu Xinghe memberi beberapa pengingat kepada sekretarisnya, Xiao Wang, lalu meminta sopirnya untuk mengantarnya ke kedai teh Xianyun. Dalam perjalanan, ia menyampaikan kabar tersebut kepada istrinya, Zhou Xianyun. Setengah jam kemudian, Fang Bai tiba di kedai teh Xianyun, seperti yang dijanjikan. Setelah keluar dari mobil, Fang Bai melihat dari kejauhan bahwa Lu Xinghe dan seorang wanita cantik parubaya, sekitar 35 tahun, berdiri di samping pintu masuk kedai teh. Dr. Fang, selamat datang. Melihat Fang Bai, Lu Xinghe segera berjalan maju bersama wanita parubaya itu, menyerahkan tangan kanannya, dan berjabat tangan dengan Fang Bai, dengan sikap rendah hati. Ini istriku, Zhou Xianyun. Setelah berjabat tangan dengan Fang Bai, Lu Xinghe menunjuk ke wanita parubaya yang sedang mengadakan dan memperkenalkannya. Halo, Dr. Fang. Zhou Xianyun pernah bertemu Fang Bai sekali sebelumnya di Yanjing, dan karena tahu bahwa Fang Bai sangat dihargai dan dihormati oleh Tuan Tua Lu, ia tidak berani meremehkannya. Dia menyapa dengan senyuman. Fang Bai mengangguk kepada Zhou Xianyun dan berkata sambil tersenyum, nama Nyonya Zhou adalah Xianyun. Dan kedai teh ini juga disebut Xianyun. Mungkinkah pemilik kedai teh ini adalah Nyonya Zhou? Lu Xinghe tertawa terbahak-bahak dan berkata, Dr. Fang benar, kedai teh ini memang dikelola oleh Xianyun. Ketiganya memasuki kedai teh Xianyun dengan senyum dan tawa. Fang Bai melihat bahwa lingkungannya tenang, arsitekturnya klasik, dan para pelayan wanita di dalamnya semuanya cantik dan menawan, dengan temperamen yang luar biasa, mengenakan congsam porselen biru putih dengan pesona kuno. Dia mengangguk dalam hati, karena tahu bahwa Zhou Xianyun adalah wanita yang memiliki selera hidup yang tinggi. Orang ketiga masuk ke sebuah loteng kecil yang didesain dengan sangat indah. Di lantai 3 loteng itu, mereka duduk di sebuah ruangan pribadi tempat dua pelayan cantik dengan penampilan menarik menyajikan teh dan buah-buahan, lalu dengan pintu keluar yang anggun. Saya masih ada urusan yang harus diselesaikan dan tidak bisa berlama-lama di sini, jadi mari kita mulai sekarang. Fang Bai harus kembali ke rumah lama keluarganya untuk membantu mengatur pernikahan sepupunya, jadi setelah duduk, dia menyesap teh beberapa kali lalu langsung ke intinya. Lu Xinghe dan istrinya, Zhou Xianyun, saling bertukar pandang, keduanya menunjukkan ekspresi malu, tidak yakin bagaimana harus memulai. Melihat ini, Fang Bai tahu mereka memiliki sesuatu yang sulit untuk diumumkan dan, sambil tersenyum, berkata kepada Lu Xinghe, berikan tangan kirimu, dan aku akan mendiagnosismu. Mendengar itu, Lu Xinghe meletakkan lengan kirinya di atas meja di depan Fang Bai. Jari-jari Fang Bai seketika menyentuh denyut nadi di pergelangan tangan, dan yuan sejati mengalir melalui meridian dan pembuluh darah di tubuhnya. Dia dengan cepat memahami penyakitnya. Dr. Fang, penyakit saya. Melihat Fang Bai menarik tangannya, Lu Xinghe bertanya dengan agak cemas. Mungkinkah wali kota Lu mengalami kekurangan semangat dalam hubungan antar pria dan wanita, dan merasa kesulitan untuk mempertahankan daya tahannya? Fang Bai menatap Lu Xinghe dan bertanya sambil tersenyum. Begitu kata-kata itu terucap, wajah Lu Xinghe dan istrinya, Zhou Xianyun, langsung memerah, tetapi mata mereka juga menunjukkan ekspresi terkejut dan gembira. Mereka terkejut bahwa Fang Bai dapat mengetahui masalah Lu Xinghe hanya dengan meraba denyut nadinya. Mereka gembira karena jika Fang Bai dapat mendiagnosis kondisi Lu Xinghe, mungkin dia memiliki cara untuk mengobatinya. Penyakit tidak takut pada dokter, tidak ada yang perlu dipermalukan. Melihat pasangan di depannya tampak malu, Fang Bai berkata dengan sungguh-sungguh. Lu Xinghe dengan cepat menenangkan diri, menghela napas, dan berkata, apa yang dikatakan Dr. Fang itu benar, saya memang memiliki masalah tersebut. Hal-hal ini, yang berkaitan dengan harga diri dan martabat seorang pria, sangat penting bagi Lu Xinghe untuk diakui, dan itu patut dipuji. Fang Bai mengangguk dan bertanya lagi, ketika wali kota Lu masih kecil, apakah dia pernah terluka di sana?
Lu Xinghe terkejut, lalu matanya berbinar saat ia mengingat, benar, saat kelas 6, aku sedang bermain dan bercanda dengan sekelompok teman sekelas ketika seseorang menendangku di situ. Rasa sakit itu berlangsung selama beberapa hari, dan kemudian dokter mengatakan bahwa itu tidak serius, jadi saya dan keluarga tidak terlalu mempercayai. Apakah maksudnya Dr. Fang? Fang Bai berkata, itu saja. Masalah yang Anda alami sekarang kemungkinan besar merupakan akibat dari efek tendangan samping yang Anda terima saat masih kecil. Meridian di area tersebut rusak, menyebabkan aliran darah buruk, yang tentu saja menunjang kinerja dan mengganggu urusan pernikahan. Lu Xinghe tidak pernah membayangkan bahwa perlakuan kasar di masa kecilnya akan menyebabkan begitu banyak penderitaan saat ini, dan jika Fang Bai tidak mampu menyembuhkan kondisinya, rasa sakit ini akan menyertainya seumur hidup. Dr. Fang, apakah ada harapan untuk menyembuhkan kondisi Xinghe? Zhou Xianyun menyingkirkan sikap malu-malunya sebagai seorang wanita dan bertanya dengan cemas. Lu Xinghe sedikit mencondongkan tubuh ke depan, matanya berkedip tanpa berkedip pada wajah Fang Bai, jantungnya berdebar kencang. Apakah Fang Bai mengangguk atau mengokohkan keningnya akan menentukan apakah pasangan itu dapat berharap memiliki anak di masa depan, jadi setelah mengajukan pertanyaan itu, keduanya menatap Fang Bai dengan penuh harap. Ya, Fang Bai tersenyum dan mengangguk. Wah, Lu Xinghe dan istrinya sama-sama menghela nafas lega, diikuti oleh kegembiraan yang meluap-luap. Seandainya bukan karena statusnya, Lu Xinghe pasti akan melompat kegirangan. Kumohon, Dr. Fang, gunakan keajaibanmu dan sembuhkan aku. Jika Dr. Fang dapat menyembuhkan Xinghe, kami akan sangat berterima kasih, dan akan memberikan hadiah yang besar. Lu Xinghe dan istrinya, Zhou Xianyun, sama-sama berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada Fang Bai. Saya punya hubungan dengan keluarga Lu Anda, jadi tidak perlu berterima kasih. Fang Bai memberi isyarat kepada Lu Xinghe untuk mendekat, dan menyuruhnya berdiri di depannya. Kemudian, dengan cepat ia menekan beberapa titik di perut bagian bawah, menyalurkan seuntai energi asal kekacauan ke dalam tubuhnya. Bagi Fang Bai, kondisi Lu Xinghe bukanlah masalah besar, dan dia bahkan tidak perlu menggunakan alat akupuntur 5 elemen. Untaian energi asal kekacauan memasuki perut bagian bawah Lu Xinghe dan mulai memperbaiki meridian yang rusak di sana, membersihkan darah yang stagnan di pembuluh darah. Lu Xinghe merasakan arus hangat perlahan bergerak di sekitar perut bagian bawah, dan setelah beberapa saat, tubuhnya mulai bereaksi dengan kuat. Lu Xinghe tahu apa arti perubahan ini. Dia menunduk dan, bukannya merasa malu, dia malah sangat gembira. Zhou Xianyun juga memperhatikan perubahan pada suaminya. Wajahnya memerah seperti kain, tetapi jantungnya berdebar kencang tak terkendali. Nyonya, Zhou, bisakah kamu membawakan aku kertas dan pulpen? Aku membutuhkannya, Fang Bai berkata pada Zhou Xianyun sambil tersenyum. Melihat Zhou Xianyun beralih dari suaminya, dan dia buru-buru berbalik dan pergi. Dia kembali kurang dari 2 menit kemudian dan menyerahkan kertas dan pena kepada Fang Bai. Fang Bai menulis dengan cepat dan tegas di atas kertas, mencatat resep sebelum menyerahkannya kepada Zhou Xianyun. Dia berkata, ambil resep ini di apotek dan suruh wali kota Lu meminumnya selama seminggu penuh, dan seharusnya tidak ada masalah. Selama wali kota Lu rajin beraktivitas di kamar tidur mulai sekarang, saya jamin Anda akan hamil dalam waktu 1 tahun. Lu Xinghe dan Zhou Xianyun, sebagai orang dewasa yang berpengalaman, tentu tahu apa arti bekerja dengan tekun, dan mereka tidak berkuasa menahan rasa malu lagi. Terima kasih, Dr. Fang. Zhou Xianyun berulang kali mengungkapkan rasa terima kasihnya, dengan hati-hati mengambil resep dari Fang Bai dan menyimpannya. Bab 244, Kota Asal dan Kerabat. Ingat, tidak boleh ada keintiman selama seminggu. Setelah itu, Anda bebas melakukan apapun yang Anda inginkan. Namun jangan berlebihan, sebaiknya dilakukan 3 kali seminggu. Fang Bai memberi instruksi, lalu berdiri dan berkata kepada Lu Xinghe, jika tidak ada hal lain, saya izin dulu. Dr. Fang, kenapa Anda tidak makan siang dulu sebelum pergi? Zhou Xianyun berkata dengan tergesa-gesa. Ya, saya sudah meminta Xianyun untuk memesan hotel, dan siang ini saya ingin minum-minum bersama Dr. Fang. Lu Xinghe juga mengatakan hal yang sama. Tidak perlu, sepupu saya akan menikah besok di kampung halaman, dan saya perlu membantu keluarga. Wali kota Lu, karena Anda merasa tidak nyaman untuk berjalan kaki, Anda tidak perlu menemui saya, tenang saja, dalam setengah jam, Anda akan kembali normal. Sambil melangkah keluar, kejantanan Lu Xinghe masih mempertahankan posisi tegak dan gagahnya, sehingga sangat sulit untuk digerakkan. Sambil memperhatikan Fang Bai pergi, dia memberi isyarat kepada istrinya, menyarankan agar istrinya mengantar Fang Bai keluar untuknya. Setelah mengantarkan Fang Bai pergi, Zhou Xianyun mengangkut kembali ke loteng tempat Lu Xinghe berada, mendapati suaminya berdiri di dekat jendela, mengamati pemandangan, dan berjalan ringan mendekatinya untuk memeluk pinggangnya erat-erat dari belakang, pipinya menempel di bahunya, air mata mengalir tanpa disadari. Mengapa kamu menangis? Kamu seharusnya senang karena Dr. Fang telah menyembuhkan penyakitku. Lu Xinghe berkata sambil berbalik, memegang bahu istrinya, dan bertanya dengan lembut. Aku bahagia, Zhou Xianyun berkata sambil menangis dan tertawa. Terisak-isak, Dr. Fang mengatakan saya bisa hamil dalam 1 tahun, benarkah? Apakah kamu lupa, ketika putra kakak laki-laki, Jian Feng,
terluka parah dalam kecelakaan mobil, hampir memasuki gerbang hantu. Dr. Fang tidak hanya menyelamatkan nyawanya tetapi sekarang dia sehat walafiat tanpa efek samping apapun. Dengan kemampuan medis seperti itu, ini sungguh menakjubkan. Jadi, saya percaya apa yang dikatakan Dr. Fang. Xian Yun, kami akan menunggu untuk menggendong putra kami tahun depan. Lu Xinghe berkata, lalu mencium kening istrinya. Dr. Fang mengatakan setelah penyakitmu sembuh, kita harus bekerja keras, kuharap hasilnya sesuai harapan. Zhou Xianyun berkata, sambil menatap cetakan tubuh suaminya dengan sedikit rasa antisipasi di matanya. Lu Xinghe tertawa bahak dan berkata dengan percaya diri, pasti akan berhasil. Tidak percaya, sentuh dan lihat sendiri, benda kecil ini sekarang lebih keras dari besi. Zhou Xianyun memukul dadanya pelan, pipinya memerah dan ia meludah, cek, wali kota seharusnya lebih berhati-hati dalam berbicara. Ada apa dengan wali kota itu? Wali kota juga manusia, hehe. Kalau bukan karena saran Dr. Fang untuk tidak bermesraan dalam waktu seminggu, kita pasti sudah pulang dan mencobanya sekarang juga. Xinghe, jika kita benar-benar punya bayi, bagaimana cara kita berterima kasih kepada Dr. Fang? Zhou Xianyun, mendengar suaminya semakin tidak sopan, tahu bahwa jika mereka terus membahas topik ini, alat kelamin suami yang tegang mungkin tidak akan tenang dalam waktu dekat, jadi dia mengganti topik pembicaraan. Setelah berpikir sejenak, Lu Xinghe berkata, Dr. Fang adalah orang yang luar biasa, dia mengatakan tidak perlu berterima kasih, jadi mari kita biarkan saja seperti itu. Namun, saya mendengar bahwa ayah Dr. Fang telah membuka klinik pengobatan tradisional Tiongkok di kota Zhongzhou. Selanjutnya, kita harus lebih merekomendasikan bisnis kepada mereka. Kedengarannya bagus. Kota kelahiran Fang Bai terletak di sebuah kota kecil bernama Fang Temple di bawah rahasia kota Zhongzhou. Kota ini memiliki populasi puluhan ribu jiwa dan merupakan salah satu kota termiskin. Kota kuil Fang berjarak lebih dari 50 mil dari pusat kota Zhongzhou. Fang Bai mengantar orang tua dan saudara-saudaranya, dan mereka tiba di kota kuil Fang sekitar pukul 11 siang. Fang Gang memiliki 4 saudara kandung, dengan 2 kakak laki-laki dan seorang adik perempuan. Kedua kakak laki-lakinya tinggal di kota dan sedikit lebih makmur dari Fang Gang, hanya adiknya yang dinikahkan ke daerah pedesaan, menjalani kehidupan yang bahkan kurang makmur dari Fang Gang. Kakak tertua Fang Gang, Fang Qiang, baru saja berusia 50 tahun lebih tahun ini. Dia mempelajari pengobatan barat dan memiliki apotek di kota kuil Fang, tempat dia merawat pasien dan menjual obat-obatan. Meskipun dia tidak kaya, keluarganya tergolong cukup berada. Selama kecelakaan mobil yang menyebabkan Fang Gang lumpuh, kakak laki-lakinya, Fang Qiang, memberikan banyak bantuan, yang membuat keluarga Bai merasa sangat berterima kasih. Saudara laki-laki kedua Fang Gang, Fang Xiong, berusia 45 tahun dan juga tinggal di kota kuil Fang. Dia mengelola beberapa toko dan merupakan yang paling kaya di antara saudara-saudaranya. Namun, Fang Xiong agak egois dan pelit, dan istrinya bahkan lebih bermulut tajam dan kritis, memandang rendah ketiga saudara kandung lainnya dari keluarga Fang. Saudari Fang Gang, Fang Ying, menikah dengan seorang petani sederhana dan jujur di desa terdekat. Dia mengelola beberapa hektar lahan dan menjalani kehidupan dalam kemiskinan. Saudara Fang Qiang dan Fang Gang sesekali memberikan dukungan finansial kepada saudaranya ini. Apotek Fang Qiang terletak di pusat kota yang ramai. Ketika keluarga Bai tiba di depan apotek, mereka menemukan pintu tertutup dengan papan kayu tergantung di luar, bertuliskan, tutup sementara. Rupanya Fang Qiang terlalu sibuk dengan pernikahan putranya beberapa hari terakhir sehingga tidak sempat mengurus bisnis apotek. Bagian depan toko apotek itu dibangun sendiri oleh Fang Qiang, dan rumah mereka berada tepat di belakang toko, sebuah bungalow 2 lantai. Keluarga Bai yang terdiri dari 3 orang berjalan melewati pintu apotek menuju depan rumah paman mereka, Fang Qiang. Mereka melihat bagian luar didekorasi dengan lampu dan kemeriahan, dengan karakter kebahagiaan berwarna merah besar dipasang di kedua sisi pintu, menghadirkan pemandangan yang ceria. Fang Bai mendorong gerbang hingga terbuka dan mendapati keluarga pamannya sedang duduk di halaman, berbincang dengan paman dan bibinya yang kedua. Berbeda dengan suasana meriah di luar, seluruh keluarga Fang Qiang tampak khawatir, terutama tertua, Fang Wu, tampak sangat marah. Ketika keluarga Fang Gang tiba, Fang Qiang dan saudara kandungnya, Fang Ying, beserta keluarga mereka, semuanya berdiri untuk menyambut mereka. Hanya keluarga Fang Xiong yang tetap duduk, hanya menganggukkan kepala kepada Fang Gang dan istrinya. Istri dan putri Fang Xiong memandang keluarga Fang Gang dengan jijik yang tak bisa mereka sembunyikan. Dalam beberapa bulan terakhir, klinik pengobatan tradisional Tiongkok Fang telah menjadi terkenal di kota Zhongzhou, dengan pendapatan bersih bulanan melebihi 100.000. Fang Gang belum menceritakan informasi ini kepada ketiga saudara kandungnya. Jika tidak, mengingat kebencian Fang Xiong dan istrinya terhadap kaum miskin dan kecintaan mereka terhadap kaum kaya, sikap mereka terhadap keluarga Fang Gang pasti akan berubah drastis 80 derajat. Kakak ketiga, terakhir kali aku menjengukmu, kakimu tidak begitu kuat saat berjalan, tapi sekarang sepertinya kau sudah pulih sepenuhnya. Dokter yang merawat kaki Anda, dia benar-benar seorang ahli yang luar biasa. Fang Qiang mengamati Fang Gang dari atas ke bawah, sambil mengungkapkan rasa leganya.
Setelah kaki Fang Gang sembuh, Fang Qiang dan saudari Ying mengunjunginya di kota. Fang Gang mengingat peringatan putranya dan hanya menyebutkan bahwa jejaknya diabadikan oleh seorang dokter terkenal, tanpa mengungkapkan keterlibatan putranya. Saudara ketiga, kamu mendesak. Sekarang kakimu sudah sembuh, semua hal di rumah harus berjalan lancar, dan membaik dari hari ke hari. Saudari Ying berkata, saudari keempat, aku akan menerima kata-kata baikmu. Fang Gang berkata dengan riang, kakak ipar, kamu terlihat semakin muda setiap kali aku melihatmu setelah 2 bulan. Sayang sekali, aku terus bertambah tua. Saudari Ying berjalan mendekati Yang Mei dan mulai bertanya-tanya. Melihat wajah Yang Mei yang berseri-seri, dia tak kuasa menahan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Yang Mei telah menjalani pembersihan sumsum tulang pada malam sebelumnya, dan perubahan pada penampilannya sangat terlihat. Dia tampak beberapa tahun lebih muda, kulitnya menjadi cerah, kemerahan, dan berseri-seri, jauh lebih efektif daripada produk bab 245, tegakkan kepala. Yang Mei dan kakak iparnya yang sombong hampir tidak pernah berbicara, tetapi dia sangat akrab dengan kakak iparnya, Fang Ying. Setelah mendengarnya, dia dengan penuh kasih sayang menggenggam tangan Fang Ying dan berkata, Fang Bai membawakanku cukup banyak produk kosmetik dan perawatan kulit dari Yanjing kali ini. Setelah saya menggunakannya, alat-alat itu berfungsi dengan sangat baik. Nanti akan kuberikan beberapa botol padamu. Tentu saja, Yang Mei tidak akan mengungkapkan bahwa putranya telah menggunakan ramuan untuk melakukan pembersihan sumsum tulang bagi keluarga mereka. Dia memutuskan bahwa setelah kembali ke kota Zhongzhou, dia akan membeli beberapa produk perawatan kulit mahal dari toko kecantikan untuk diberikan kepada Fang Ying. Bagaimanapun, mereka sekarang punya uang, dan menghabiskan beberapa ratus atau 1000 bukanlah masalah besar. Fang Bai juga memiliki kesan yang baik terhadap bibinya dan menyela sambil tersenyum. Tepat sekali, Bibi, aku akan membawa mereka ke rumahmu. Saya jamin setelah Anda menggunakannya, Anda akan awet muda seperti ibu saya. Kakak ipar, merek makeup apa yang kamu pakai? Aku akan membeli beberapa untuk dicoba lain hari. Bibi kedua Fang Bai, bernama Sun Xiuzhen, berhati jahat, egois, dan pelit. Setelah mendengar perkataan Yang Mei, dia mengamati Yang Mei dengan saksama, dan menyadari bahwa kulit Yang Mei memang terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena iri, dia tidak berdaya menahan diri untuk bertanya. Yang Mei melirik Sun Xiuzhen dan mengabaikannya. Melihat Yang Mei mengabaikannya, Sun Xiuzhen merasa malu sekaligus marah, lalu terpesona sebelum memutar matanya. Fang Xiong melihat istrinya mulai marah dan, khawatir ia akan membuat cengkeraman yang akan membuat keadaan tidak nyaman, buru-buru mengganti topik pembicaraan, bertanya, adikku, apakah kau dan keluargamu datang naik bus? Sebelum Fang Gang sempat berbicara, Fang Xiong langsung menambahkan, saya baru saja membeli mobil baru beberapa hari yang lalu, mobil itu terparkir di luar, Anda pasti sudah melihatnya saat tiba, kan? Ah, seandainya aku tahu kau akan datang hari ini, aku pasti sudah mengantarmu pulang. Fang Yun melihat ekspresi dan nada bicara paman keduanya yang jelas-jelas ingin pamer, dan mau tak mau berkata, kami datang naik mobil. Anda datang dengan mobil. Fang Xiong terkejut seketika tetapi kemudian menyadari dan berkata, oh, maksudmu sepeda roda 3 bertenaga baterai, kan? Membelinya juga bagus, cukup praktis untuk dibawa-bawa, meskipun mengisi dayanya agak merepotkan. Fang Xiong tahu keluarga adik laki-lakinya miskin, bagi mereka, mengeluarkan beberapa ribu yuan untuk sebuah sepeda roda 3 bertenaga baterai sudah cukup bagus. Kami datang ke sini dengan mobil sedan. Fang Yun tidak tahan dengan sikap tertentu dan merasa benar sendiri dari keluarga paman keduanya dan berkata dengan lantang, itu mobil yang dibeli anak itu seharga lebih dari 100.000 di Yanjing. Gadis itu pasti sedang berbicara. Semua orang di keluarga Fang Xiong memandang Fang Yun dengan wajah tak percaya. Putrinya, Fang Xiaojuan, bahkan berlari keluar untuk memeriksa dan menemukan sebuah sedan hitam baru terparkir di sebelah mobil mereka. Fang Xiaojuan, seorang lulusan sekolah kejuruan di kota Zhongzhou yang saat ini bekerja sebagai sekretaris untuk seorang wakil wali kota perempuan di kota Kuilfang, mewarisi kesombongan dan sikap meremehkan orang tua terhadap kaum miskin. Dia memandang rendah keluarga paman tertuanya, paman ketiganya, dan bibi kecilnya. Di mata orang awam, mendapatkan pekerjaan di pemerintahan kota sama artinya dengan memiliki identitas resmi, yang menempatkan seseorang di atas orang lain, dan hal ini membuat Fang Xiaojuan sangat bangga. Fang Xiong dan istrinya sering membual di depan orang lain tentang putri mereka, karena takut orang lain tidak tahu bahwa putri mereka adalah pegawai pemerintah kota. Paman ketiga, apakah mobil Volkswagen hitam di luar itu benar-benar dibeli oleh keluarga Anda? Fang Xiaojuan adalah orang yang berpengalaman dan tahu bahwa sedan hitam itu lebih mahal daripada mobil keluarga mereka. Dia tidak percaya bahwa keluarga paman ketiganya telah berbohong, berpikir bahwa mungkin itu milik orang lain, yang diparkir di sana secara kebetulan. Meskipun Fang Gang juga agak kesal dengan keponakannya, dia mengangguk acuh tak acuh dan berkata, Fang Yun benar, mobil itu memang dibeli oleh Fang Bai. Dia menjalani magang di rumah sakit Yanjing dan menghasilkan sejumlah uang. Setelah mendengar kata-kata Fang Gang, Fang Qiang, Fang Xiong, Fang Ying, dan yang lainnya berjalan keluar untuk melihat tandu Fang Bai. Keponakanku, uang itu sulit didapat, jangan menghamburkannya secara sembarangan.
Menurutku, sebaiknya kamu menabung uang itu dan memberikannya kepada orang tuamu, agar nanti bisa kamu gunakan untuk membeli rumah atau menikah. Melihat mobil keponakannya, Fang Bai, bahkan lebih bagus dari mobilnya sendiri, Fang Xiong merasa tak percaya sekaligus malu, dengan sedikit nada masam dalam suara saat berbicara. Dia berpikir bahwa meskipun Fang Bai menghasilkan sejumlah uang, jumlahnya tidak mungkin sebanyak itu, dan membeli mobil hanyalah upaya untuk memperbesar wajah agar terlihat lebih gemuk. Ketika Yang Mei melihat keluarga Fang Xiong menatap mobil baru dengan ekspresi yang rumit, dia merasakan gelombang kepuasan dan dengan bangga berkata, Fang Bai sekarang bisa menghasilkan uang. Kita tidak perlu khawatir soal dana agar dia bisa membeli rumah dan mencari istri. Hehe, Fang Bai juga berencana agar ayahnya belajar mengemudi dalam beberapa hari lagi, dan sedang mempertimbangkan untuk membelikan ayahnya mobil juga. Saya juga, Fang Yun menyela, adik laki-lakiku juga ingin aku belajar mengemudi dan akan memberiku hadiah berupa mobil. Yang Mei membalas, lanjutkan, untuk siswa sepertimu membutuhkan ponsel. Apa salahnya menjadi seorang pelajar? Ada banyak siswa di sekolah kami yang mengendarai kendaraan ke kampus. Fang Yun memukul pelan. Fang Bai, ku dengar kau sedang menjalani magang di sebuah rumah sakit besar di Yanjing. Bagaimana kamu bisa masuk ke sana? Fang Ying bertanya dengan iri, lalu sadar tanpa melirik anak-anak yang berdiri di dekatnya dengan sedikit kecewa. Putra Fang Ying, Li Hu, selalu meraih prestasi buruk di sekolah. Jadi setelah menyelesaikan sekolah menengah pertama, dia tidak melanjutkan studinya dan tinggal di rumah untuk membantu bertani dan sesekali mencari pekerjaan serabutan. Sepanjang tahun itu, dia hampir tidak menghasilkan uang sama sekali. Melihat hampir mencapai usia menikah tetapi tidak memiliki uang untuk membangun rumah atau mencari istri, Fang Ying menjadi cemas dan mulai mencari cara untuk membantu anak mencari nafkah. Fang Ying pernah mendengar tentang rumah sakit Yanjing dan tahu bahwa itu adalah rumah sakit besar di ibu kota. Untuk mendapatkan kesempatan magang di sana, koneksi sangat dibutuhkan. Jika Fang Bai memiliki koneksi di dalam, dia berencana meminta bantuan keponakannya untuk mencari pekerjaan bagi putranya. Saya bantuan bisa magang di rumah sakit Yanjing berkat seorang teman. Fang Bai menjawab dengan santai. Mata Fang Ying berbinar, lalu dia menghela napas dan berkata, kamu jauh lebih berprestasi daripada sepupumu, Tiger. Dia tidak diterima di perguruan tinggi, dan juga tidak mempelajari keterampilan profesional apapun, sehingga sulit baginya untuk mencari pekerjaan. Fang Bai menyadari situasi di rumah bibinya dan mengalihkan pandangan ke sepupunya, Li Hu, lalu bertanya sambil tersenyum, Tiger, apakah kamu sedang bermalas-malasan di rumah? Li Hu setahun lebih tua dari Fang Bai, seorang pria yang jujur dan sederhana, dan Fang Bai selalu menemukan kakak harimau sejak mereka masih kecil. Li Hu menggaruk kepalanya dengan ekspresi malu dan pelan, itu dia, membantu di rumah selama musim pertanian yang sibuk dan melakukan pekerjaan serabutan bersama suami bibimu selama musim sepi. Penghasilannya pas-pasan hanya beberapa dolar dalam setahun. Fang Bai, karena kamu punya teman di Yanjing, mungkinkah kamu mencari pekerjaan tetap untuk sepupumu, Tiger? Asalkan menghasilkan uang, tidak masalah jika kotor atau melelahkan. Setelah berbicara, Fang Ying memberikan penuh arti kepada suaminya, Li Tizu, dan menarik lengan baju anak, memberi isyarat kepada ayah dan anak itu untuk segera mengatakan sesuatu yang baik. Keponakan, tolong bantu mengatasi situasi sepupumu, Tiger. Fang Bai, aku kuat. Aku bisa melakukan pekerjaan apapun. Li Tizu dan putranya, Li Hu, yang keduanya tidak fasih berbicara, berjuang sejenak sebelum akhirnya masing-masing berhasil mengucapkan hal itu. Bab 246, Pernikahan Sepupu. Fang Bai, jika ada sesuatu yang bisa kau lakukan untuk membantu keluarga bibimu, bantulah. Fang Gang tahu bahwa putranya sekarang cakap dan mengenal cukup banyak orang penting, jadi dia berbicara atas nama mereka. Tidak masalah, aku sudah mengurus pekerjaan Tiger Brother. Fang Bai memeluk dadanya, langsung setuju, dan melihat Li Hu tinggi dan kuat, dia menambahkan, saya punya teman di Zhongzhou yang menjalankan perusahaan salon kecantikan. Aku akan berbicara dengannya tentang mengizinkan Tiger Brother bergabung dengan tim keamanannya sebagai wakil kapten. Pekerjaannya mudah, dan gajinya juga tidak buruk. Tante, kakak harimau, bagaimana ekosistemnya? Ketika Li Hu mendengar kata-kata, wakil kapten, dia merasa cukup berwibawa dan mengangguk dengan penuh semangat sambil tersenyum konyol. Fang Bai, sebagai wakil kapten, ingin kamu menghasilkan 1 atau 2 ribu sebulan. Li Ying tidak peduli pekerjaan apa yang akan dijalani anak-anaknya, yang paling ia pedulikan adalah gajinya. 5.000 sebulan, dia seharusnya bisa mendapatkan sebanyak itu. Fang Bai sambil tersenyum, berpikir si Acenyu tidak akan menawarkan gaji yang terlalu rendah kepada Li Hu demi dirinya sendiri. 5.000, mereka membayar sebanyak itu. Fang Ying terkejut, mengira dia salah dengar. Dalam pemikirannya, akan cukup baik jika anak memiliki pekerjaan tetap yang menghasilkan beberapa ribu dolar per bulan. 5.000 yang saya sebutkan tadi hanyalah gaji pokok. Jika Tiger Brother berprestasi dengan baik, dia seharusnya mendapatkan bonus di akhir tahun. Fang Bai menambahkan sambil tersenyum, berpikir bahwa karena ia memiliki pembagian keuntungan di perusahaan kecantikan,
ia bisa saja memberikan sebagian dari keuntungan akhir tahunnya agar Xia Chenyu dapat memberikannya kepada Li Hu sebagai bonus, membantu keluarga bibinya keluar dari kemiskinan dengan lebih cepat. Fang Bai, apa nama perusahaan salon kecantikan milik temanmu itu? Fang Xiaojuan, yang bekerja di pemerintahan kota dan membual sekitar 2 atau 3 ribu per bulan, penghasilan tinggi di kota itu, mencemooh pesan seorang wakil kepala keamanan membual 5 ribu, tidak mempercayai Fang Bai dan mengira dia sedang membual. Fang Xiaojuan telah menghabiskan beberapa tahun belajar di Zhongzhou dan cukup mengenal perusahaan-perusahaan terkenal di sana. Dia percaya bahwa perusahaan manapun yang bersedia membayar 5 ribu kepada seorang petugas keamanan pasti adalah perusahaan besar. Jika perusahaan yang disebutkan Fang Bai adalah perusahaan yang belum pernah dia dengar, dia siap untuk menontonnya habis-habisan. Perusahaan kecantikan Zhongzhou terbatas. Apa konsekuensinya? Fang Bai melirik Fang Xiaojuan dengan acuh tak acuh, nadanya tidak hangat maupun dingin. Perusahaan kecantikan, mustahil. Fang Xiaojuan hampir melompat kaget. Awalnya, beauty company tidak begitu terkenal di Zhongzhou, tetapi baru-baru ini 3 produk perawatan kulit terbaru mereka sangat sukses dan diterima dengan baik oleh konsumen, bahkan hampir terjual habis. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hampir setiap wanita yang peduli dengan kecantikan mengenal beauty company. Bahkan di kota kuil Fang yang kecil sekalipun, terdapat 2 toko yang khusus menjual produk-produk perusahaan kecantikan. Fang Xiaojuan sendiri telah menggunakan beberapa produk perawatan kulit dari beauty company dan menjadi penggemar setia merek tersebut. Dikatakan bahwa CEO perusahaan kecantikan itu adalah seorang wanita yang sangat cantik, menawan, dan anggun. Bagaimana mungkin wanita cantik dan sekaya bisa berteman dengan Fang Bai? Fang Xiaojuan, melihat Fang Bai yang berpakaian sederhana di depannya, sama sekali tidak percaya. Fang Bai melihat sikap Fang Xiaojuan yang meremehkan dan menghina, dan tahu bahwa dia tidak mempercayainya, tetapi dia juga terlalu malas untuk menjelaskan. Meskipun Fang Ying juga skeptis, karena Fang Bai sudah menyatakan, dia masih menyimpan amankan harapan. Kakak, apa yang tadi kalian bicarakan di halaman? Setelah semua orang kembali ke halaman, Fang Gang teringat pemandangan saat keluarganya tiba sebelumnya. Kakak laki-lakinya, Fang Qiang, mengerutkan kening khawatir. Keponakannya, Fang Wu, tampak marah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kami sudah menyepakati detailnya dengan keluarga Jiang, dengan pernikahan Fang Wu dan Jiang Han yang dijadwalkan besok. Namun pagi-pagi sekali, keluarga Jiang tiba-tiba mengubah sikap mereka, mengajukan berbagai tuntutan yang tidak masuk akal, dan bahkan mengatakan bahwa jika kami tidak setuju, mereka akan membatalkan pernikahan. Bisakah kamu mempercayainya? Keluarga Jiang secara terang-terangan menindas kami. Bibi buyut Fang Bai, Liu Chaifeng, dengan cepat angkat bicara dan menerapkan situasi setelah mendengar pertanyaan Fang Gang. Pada akhirnya, air mata mengalir deras di wajahnya. Fang Qiang menenangkan diri dengan cemas dari samping dan menghela napas panjang. Keponakanku, aku ingat kau dan gadis dari keluarga Jiang itu memiliki hubungan yang baik. Bagaimana mungkin hal seperti itu bisa terjadi tiba-tiba? Yang Mei mengerutkan kening dan bertanya pada Fang Wu. Saya sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku baru saja bertemu Jiang Han, tapi dia menolak untuk bertemu denganku. Fang Wu berjongkok, mengungkapkan kesedihan dan rasa sakit. Tuntutan tidak masuk akal apa yang termasuk keluarga gadis itu. Fang Bai bertanya-tanya, menduga bahwa permintaan yang diajukan oleh keluarga Jiang pasti di luar kemampuan keluarga pamannya untuk dipenuhi. Jika tidak, mereka tidak akan begitu sedih. Selain mahar yang sudah mereka terima, keluarga Jiang menginginkan saudara laki-laki saya untuk memberikan tambahan 100.000 uang tunai. Terlebih lagi, mereka ingin Fang Wu membeli apartemen di kota, mendapatkan mobil, dan pindah sekolah ke kota untuk bekerja. Keluarga Jiang sangat serakah. Jika Fang Wu memiliki kondisi terbaik, dia bisa memilih dalam mencari istri di kota, jadi mengapa dia harus puas dengan putri mereka? Fang Ying, setelah berbicara dengan saudara laki-laki dan keluarganya sebelumnya, mengetahui detailnya dan mulai memperjuangkan ketidakadilan bagi keluarga pamannya. Fang Gang dan istrinya, Yang Mei, juga berulang kali mengecam keluarga Jiang setelah mendengar hal ini. Namun setelah kecaman itu, kelompok tersebut menjadi relatif bungkam. Setelah keluarga Jiang menyampaikan persyaratan mereka, jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, pernikahan akan dibatalkan. Pernikahan putra mereka dijadwalkan besok, dan Fang Qiang beserta istrinya telah memberitahu semua kerabat dan teman mereka, semuanya sudah siap kecuali mempelai wanita yang akan dibawa pulang keesokan harinya. Namun kini, dengan perkembangan situasi ini, keluarga Fang Qiang tidak tahu harus berbuat apa. Mengingat tuntutan yang diajukan oleh keluarga Jiang, dan mengesampingkan hal-hal lain, sebuah apartemen di kota Zhongzhou saja akan berharga setidaknya 5 hingga 600 ribu rupiah paling murah. Sekalipun Fang Qiang menjual semua miliknya, dia tetap tidak mampu membiayainya. Selain itu, Fang Wu saat ini berprofesi sebagai guru sekolah dasar di kota tersebut. Tanpa koneksi atau jalur yang jelas, pindah ke sekolah di kota bukanlah hal yang mudah. Namun, jika mereka menolak tuntutan keluarga Jiang, pernikahan putra mereka akan gagal. Kekhawatiran terbesar Fang Qiang saat ini adalah putranya, Fang Wu, begitu tergila-gila pada Jiang Han sehingga penolakan pernikahan akan menjadi pukulan terbesarnya.
Fang Qiang merasakan bahwa hari ini sangat emosional dan khawatir dia mungkin kehilangan kendali dan melakukan sesuatu yang bodoh. Kamu seharusnya bisa menyediakan mahar tunai 100.000 dan uang untuk mobil, kakak ipar. Namun, rumah di kota terlalu mahal, itu di luar kemampuanmu. Selain itu, pindah sekolah ke kota bahkan lebih sulit daripada membeli rumah. Kurasa keluarga Jiang hanya mencari alasan untuk membatalkan pernikahan. Yang Mei berkata dengan marah kepada Liu Caifeng. Liu Caifeng menghela napas dan berkata, sebenarnya, Fang Wu dan Jiang Han selalu memiliki hubungan yang baik, dan orang tuanya sejak awal juga sangat menyukai Fang Wu. Bab 247, Perubahan Wajah. Fang Gang mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah sesuatu telah terjadi di antara waktu itu? Kakak, apakah kamu sudah mengklarifikasi semuanya dengan keluarga Jiang saat kamu berada di sana? Fang Qiang menjawab dengan suara teredam, aku sudah menjelaskannya. Orang tua Jiang Han pendiriannya sangat teguh, pada dasarnya mereka mengatakan bahwa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, mereka sama sekali tidak akan menikahkan putri mereka. Kakak, bagaimana kalau begini? Fang Gang melirik saudara keduanya, Fang Xiong, dan sebuah ide terlintas di benaknya. Dia berkata, mari kita berdua, masing-masing, mengambil 200.000, anggap saja itu dipinjamkan kepada kakak, lalu biarkan kakak mencari cara untuk mengumpulkan lebih banyak lagi dari tempat lain. Pokoknya, pertama-tama mari kita mengumpulkan uang untuk membeli rumah dan memuaskan keluarga gadis itu. Setelah jeda, dia melanjutkan, mengenai transfer pekerjaan Fang Wu, saya rasa itu sesuatu yang bisa kita negosiasikan lebih lanjut dengan keluarga Jiang. Kakak laki-laki sudah menyiapkan semuanya, kita tidak bisa begitu saja membatalkan pernikahan, kan? Fang Xiong belum sempat menjawab ketika istrinya, Sun Xiuzhen, mulai mengokohkan kepalanya seperti gendang, sambil berkata, meskipun keluarga kita punya sedikit uang, semuanya terikat dalam bisnis, dan kita baru saja membeli mobil baru belum lama ini. Dari mana kita seharusnya mendapatkan uang? Adikku, kau seenaknya saja menyebutkan 200.000. Dari mana kita bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Fang Xiong menatap Fang Gang dengan terkejut, wajahnya penuh skeptisisme. Fang Xiong tidak menghubungi adik bungsunya sekalipun selama 1,5 tahun, jadi wajar saja jika dia tidak tahu tentang bisnis, klinik pengobatan tradisional Tiongkok Fang, yang berkembang pesat. Awalnya, mata Fang Qiang berbinar mendengar saran adik bungsunya, berpikir bahwa jika kakak kedua dan ketiganya masing-masing meminjamkan 200.000, dan dia meminjam lagi dari tempat lain, dia bisa membeli apartemen di kota untuk anak-anak. Namun setelah mendengar apa yang dikatakan saudara kedua dan istrinya, dia tahu mereka pasti tidak akan meminjamkan uang itu, dan dia merasa sangat kecewa. Fang Bai, jika kamu punya kemampuan, maukah kamu meminjamkan uang kepada pamanmu? Fang Gang selalu dekat dengan kakak laki-lakinya, Fang Qiang, dan tidak tega melihatnya berada dalam situasi sulit. Mengetahui bahwa putranya memiliki uang, dia berpikir untuk berdiskusi dengan Fang Bai. Melihat bahwa kakak laki-laki dan iparnya sangat pelit, dan suaminya bersedia memikul tanggung jawab itu, Yang Mei sebenarnya agak enggan. Dia dominan di rumah tetapi tetap mendengarkan suaminya di depan umum. Tidak masalah, Fang Bai melihat sepupu pertamanya, Fang Wu, menatapnya dengan penuh harap. Dia menepuk bahunya dan berbicara dengan sungguh-sungguh, sepupu pertama, jangan khawatir. Berapapun kekurangan dana untuk pernikahan Anda, saya akan menanggungnya. Bagaimanapun juga, kita harus memastikan pernikahan Anda berjalan lancar tanpa hambatan. Lalu dia berkata kepada pamannya, Fang Qiang, paman, tunggu sebentar. Saya punya uang di mobil, saya akan mengambilnya untuk Anda sekarang juga. Sambil berbicara, Fang Bai membongkar keluar, masuk ke mobilnya, mengambil uang tunai 1 juta dari cincin spasial, memasukkannya ke dalam kantong plastik besar, lalu kembali ke halaman rumah pamannya. Paman, ini 1 juta tunai. Gunakan dulu, dan jika tidak cukup, beritahu aku saja, kata Fang Bai sambil meletakkan tas berisi uang tunai di depan pamannya dan membukanya, menunjuk ke bundel uang 100 yuan baru dengan senyum lebar. Dengan kemampuan Fang Bai, menjadi miliarder itu mudah. Selain itu, dengan bagian keuntungannya dari beauty company dan mengingat penjualan yang luar biasa dari 3 produk perawatan kulit baru yang baru saja diluncurkan, Fang Bai tahu bahwa dalam waktu singkat, kekayaan di rekening banknya akan dengan cepat bertambah hingga mencapai miliaran. Fang Bai, seorang seniman bela diri, menganggap dao bela diri sebagai prioritas utama. Ia mengumpulkan kekayaan duniawi semata-mata untuk memastikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga dan teman-temannya. Jadi, meskipun dia menyebut 1 juta itu sebagai pinjaman kepada keluarga pamannya, dia tidak berniat mengembalikannya. Melihat tas yang penuh uang tunai itu, kecuali keluarga Fang Bai, semua orang di halaman itu tercengang. Meskipun aset keluarga Fang Xiong juga bernilai jutaan, dia belum pernah melihat uang tunai 1 juta, dan Fang Ying, yang berasal dari keluarga miskin, bahkan lebih mengejutkan lagi, mulutnya ternganga cukup lama sebelum akhirnya dia bisa menutupnya. Fang Qiang merasa tenggorokannya kering. Dia meraih setumpuk uang kertas, memeriksanya untuk memastikan itu bukan uang palsu, dan bertanya kepada Fang Bai dengan suara gemetar, Fang Bai, dari mana uang ini berasal? Tentu saja, aku pantas mendapatkannya. Yang Mei, melihat ekspresi mengejutkan semua orang, merasa sangat gembira.
Ketidakpuasan kecil yang pernah ia rasakan sebelumnya telah hilang, dan ia dengan bangga berkata, Fang Bai, kita mempelajari beberapa keterampilan dari seorang guru beberapa waktu lalu, dan ia mendapatkan uang ini dengan mengobati orang-orang di Anjing. Kakak laki-laki, ipar perempuan, tenang saja dan gunakan uang ini, tidak perlu terburu-buru untuk mengembalikannya. Fang Qiang, yang tak pernah menyangka putra adik laki-lakinya akan membantu di saat-saat sulit, tak kuasa menahan air mata, mengangguk pada Fang Bai, dan berkata, Fang Bai, aku berterima kasih padamu. Fang Bai segera menjawab, Paman besar, kita semua keluarga di sini, jangan dibahas lagi. Melihat Fang Bai mengeluarkan uang tunai 1 juta, keluarga beranggotakan 3 orang, keluarga Fang Xiong, semuanya terkejut, saling memandang dengan tak percaya. Aku selalu bilang bahwa Fang Bai kecil itu pintar sejak kecil, dan dia pasti akan sukses. Lihat sekarang, dia bisa menghasilkan banyak uang, kan? Saudara ketiga dan istrinya akan memiliki hari-hari yang lebih baik di masa depan. Bibi kedua Fang Bai, Sun Xiuzhen, mengubah sikapnya dengan sangat cepat. Sebelumnya ia mengutarakan rasa angkuh dan penuh penghinaan serta cemoohan, namun sekarang ia tersenyum lebar. Paman kedua Fang Xiong juga terus mengangguk, menghujani Fang Bai dengan pujian. Sepupu kedua Fang Xiaojuan bahkan lebih manis lagi, menemukan adik kecil dengan penuh kasih sayang sehingga seolah-olah mereka adalah kerabat terdekat. Fang Bai tidak menyukai paman keduanya, Fang Xiong, dan keluarganya, dan tidak mau repot-repot berkumpul dengan mereka. Ia malah memilih mendasarkannya pada bibinya, Fang Ying, dan keluarganya. Namun Fang Gang merasa bahwa Fang Xiong, yang juga adalah saudara keduanya, tidak seharusnya diabaikan sepenuhnya, jadi dia mengajak mereka berbincang-bincang santai. Setelah menerima uang tunai 1 juta yang dipinjamkan oleh Fang Bai, paman besar Fang Qiang akhirnya memiliki dukungan finansial. Dia menyuruh saudara laki-lakinya yang kedua dan ketiga serta adiknya yang bungsu untuk duduk di halaman dan neneknya, sementara dia pergi bersama istrinya Liu Chaifeng dan putra Fang Wu ke sisi barat kota menemui keluarga Jiang, siap untuk menegosiasikan kembali pengaturan pernikahan. Dengan uang 1 juta di tangan, membeli mobil atau rumah bukan lagi masalah. Adapun penyerahan pekerjaan Fang Wu, hal itu tidak dapat diselesaikan dalam semalam dan harus diselesaikan secara bertahap. Jika keluarga Jiang terus menggunakan masalah ini sebagai alasan untuk memperbaiki keadaan, itu akan sangat tidak masuk akal. Setelah keluarga Fang Qiang yang terdiri dari 3 orang pergi, Fang Xiong dan istrinya, Sun Xiuzhen, dengan antusias berkumpul dengan Fang Gang dan Yang Mei, tampaknya sangat ingin menjembatani pertemuan antara kedua keluarga yang sebelumnya cukup jauh. Sementara itu, Fang Bai dan Fang Yun bermula dari bibi Fang Ying dan keluarganya. Bibi kecil, Paman, kenapa kalian tidak ikut bekerja di perusahaan temanku bersama Tiger? Anda bisa menghasilkan uang dan membeli apartemen di kota untuk ditinggali. Dengan begitu, kamu bisa sering bertemu orang tuaku dan saling menjaga satu sama lain. Fang Bai tahu bahwa keluarga bibinya sedang mengalami kesulitan, dan sekarang karena dia memiliki kemampuan, dia ingin membantu mereka. Bibi kecil itu dan suaminya sama-sama berusia 40-an dan dalam keadaan sehat. Mencari pekerjaan yang sebab 248, saudari Sia benar-benar makhluk ilahi. Mendengar perkataan Fang Bai, Fang Ying cukup penasaran dan dengan hati-hati bertanya, Keponakan, apakah ini benar-benar bisa dilakukan? Suami bibimu dan aku bisa menangani beberapa pekerjaan kasar, tapi kami tidak becus dalam hal lain. Fang Ying ragu dengan tindakan Fang Bai yang mengatur agar putranya bekerja di sebuah perusahaan besar di kota, tetapi setelah Fang Bai tiba-tiba mengeluarkan uang tunai lebih dari 1 juta, keraguan itu lenyap tanpa jejak. Bagi Fang Ying, memiliki putra yang bekerja di sebuah perusahaan besar di kota dengan gaji bulanan beberapa ribu sudah lebih dari cukup baginya. Jika dia dan suaminya juga bisa mendapatkan pekerjaan dan berada di sisi putra mereka setiap hari, itu akan seperti kue yang jatuh dari langit. Bagaimana kalau begini, aku telepon temanku dulu untuk melihat bagaimana dia bisa mengaturnya. Fang Bai memikirkannya dan memutuskan untuk memberitahu Xia Chenyu terlebih dahulu. Meskipun benar bahwa Xia Chenyu tidak akan keberatan jika dia mengatur beberapa orang untuk bekerja di perusahaan kecantikan, Xia Chenyu tetaplah pemilik perusahaan kecantikan. Memberitahu dia terlebih dahulu juga merupakan bentuk penghormatan. Fang Bai, menjaga jarak dari bibinya dan yang lainnya, mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Xia Chenyu. Fang Xiaojuan, yang berdiri di samping, memperhatikan Fang Bai menggunakan model ponsel Fruit terbaru, dan matanya kembali berbinar, berpikir bahwa sepupu yang selalu ia pandang rendah ini benar-benar telah berhasil meraih kesuksesan. Hei, Bos Fang, kau masih ingat untuk menelepon adikmu, ya? Aku kira kau sudah benar-benar melupakanku. Xia Chenyu dengan cepat mengangkat telepon, suaranya yang lembut dan memilukan terdengar dari gagang telepon, membuat seseorang tanpa sadar merasa hangat di sekujur tubuh. Jika tidak ada orang di sekitar, Fang Bai pasti akan bercanda dengan Xia Chenyu sebentar, tetapi dengan adik perempuannya dan keluarga bibinya yang menatapnya, Fang Bai tentu saja tidak akan berbicara sembarangan. Setelah batuk ringan, Fang Bai berbicara dengan sungguh-sungguh, Saudari Xia, saya mendengar bahwa produk baru yang diluncurkan perusahaan Anda laris manis. Selamat, semua ini berkat formula rahasiamu.
Xia Chenyu tampak jelas sedang dalam suasana hati yang baik ketika Fang Bai menyebutkan produk-produk baru perusahaannya, dan berkata, penjualan ketiga produk baru tersebut sejak diluncurkan dapat digambarkan sebagai sangat pesat. Hanya dalam bulan pertama, penjualan mencapai 10 miliar, dan itu tanpa kami melakukan iklan besar-besaran. Presiden perusahaan, di ujung telepon sana, terdengar seperti seorang gadis kecil yang cerdas dan cerewet tanpa henti. Saat Fang Bai membayangkan ekspresi Xia Chenyu saat itu, senyum tak bisa ditahan muncul di bibirnya. Halo, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Xia Chenyu sudah berbicara cukup lama tetapi tidak mendengar Fang Bai berbicara, jadi dia mau tak mau bertanya. Kau bicara seperti senapan Gatling, aku bahkan tidak punya kesempatan untuk berkata apapun. Xia Chenyu terkikik, suaranya terdengar main-main saat dia menegur, apakah menurutmu aku terlalu banyak bicara? Aku sudah tidak menyukaimu lagi. Setelah jeda, dia melanjutkan, Anda, si pemilik toko yang tidak ikut campur, benar-benar merasa nyaman, tidak peduli apapun dan hanya menunggu untuk menerima uang, tetapi ini sulit bagi saya. Hufet, aku sudah bolak-balik ke sana kemari untuk peluncuran produk baru beberapa bulan terakhir ini, hampir sampai mati kelelahan. Fang Bai menjawab sambil tertawa, Saudari Xia, kau telah bekerja keras. Xia Chenyu mendengus, lalu berkata, cukup dengan mengatakan, kamu sudah bekerja keras saja. Mustahil, Bos Fang, kapan Anda akan kembali ke Zhongzhou? Ingat untuk mengajakku makan di luar saat kamu kembali nanti, sebagai hadiah atas semua kerja kerasku. Fang Bai menjawab, Saudari Xia, saya sudah berada di Zhongzhou. Benar-benar, nada suara Xia Chenyu langsung dipenuhi kegembiraan saat dia bertanya, kapan kamu kembali? Apakah kamu sedang di rumah sekarang? Sepupu saya akan menikah besok, dan saya serta keluarga saya sudah kembali ke kampung halaman kami di sini. Oh, kota asalmu berada di kota Kuilfang, Kabupaten Taihe, di bawah yurisdiksi kota Zhongzhou, kan? Xia Chenyu bertanya, ya, Fang Bai ingat bahwa dia pernah menyebutkan kepada Xia Chenyu di mana kampung halamannya berada, dan terkejut bahwa Xia Chenyu masih mengingatnya dengan sangat jelas. Kurasa kau menghubungiku sekarang karena ada sesuatu yang kau butuhkan. Apakah saya benar? Xia Chenyu bertanya, Saudari Xia benar-benar sosok yang agung. Fang Bai berkata sambil tersenyum, aku memang perlu meminta bantuan Saudari Xia. Ah, aku sudah tahu, kau tidak akan memanggil adikmu ke sini tanpa alasan, ini sangat memilukan. Ayolah. Ada apa? Nada bicara Xia Chenyu penuh dengan keluhan yang jenaka, seperti seorang istri yang sangat terpukul karena ditinggalkan di rumah oleh suaminya. Meskipun dia tahu Xia Chenyu hanya bercanda dengannya, Fang Bai tetap merasa sedikit malu. Xia Chenyu tidak salah, setelah berpisah di Yanjing terakhir kali, Fang Bai memang jarang menghubungi Xia Chenyu, karena sibuk dengan kultivasinya sendiri dan berbagai urusan lainnya. Di sisi lain, Xia Chenyu lah yang sering menghubunginya, menanyakan hal-hal terkait kultivasi dan mengobrol tentang kehidupan sehari-hari. Kali ini saya kembali ke Zhongzhou, mungkin saya akan tinggal beberapa hari lagi. Saya pasti akan mengunjungi perusahaan Saudari Xia untuk melihatnya dan mengobrol dengan Saudari Xia. Fang Bai dengan cepat mengucapkan sesuatu yang menyenangkan, untuk menghibur Presiden Xia di ujung telepon yang dipenuhi keluhan-keluhan main-main. Baiklah, mari kita sepakati itu. Suara Xia Chenyu menjadi riang, jelas sekali sangat gembira. Begini, saya punya beberapa kerabat yang ingin mencari kegiatan untuk dilakukan di rumah Anda. Fang Bai menjelaskan secara singkat situasi keluarga bibinya yang terdiri dari 3 orang kepada Xia Chenyu, lalu berkata, saya ingat perusahaan Anda memiliki departemen keamanan khusus, kan? Sepupu saya berusia awal 20-an, tingginya lebih dari 1,80 meter, dan sekuat banteng, dia pasti mampu menjalankan tugas sebagai wakil kepala keamanan. Kakak Xia, bagaimana menurutmu? Bos Fang, Anda adalah dermawan besar saya. Jangan hanya menempatkan beberapa kerabat, bahkan jika Anda menjadi presiden, saya dengan senang hati akan menyerahkan kursi saya kepada Anda, lalu menjadi sekretaris pribadi Anda. Jika ada pekerjaan, sekretaris yang mengerjakannya, jika tidak ada pekerjaan, sekretaris yang mengerjakannya. Bagaimana menurutmu, Bos Fang, apakah kau tergoda? Cekikikan, Xia Chenyu menekankan kata-kata, menjadi sekretaris, secara khusus, dan setelah mengucapkannya, dia terkikik genit. Wanita ini menggodaku lagi. Fang Bai merasakan tubuhnya memanas, darahnya mendidih, berharap dia bisa merangkak masuk ke dalam telepon saat itu juga dan menghukum wanita penggoda itu di tempat. Setelah perjalanan terakhir ke Yanjing, hubungan antara Fang Bai dan Xia Chenyu telah mengalami kemajuan pesat, seolah-olah menerobos beberapa tabu, persahabatan mereka tidak lagi murni. Selama percakapan telepon mereka, Fang Bai sesekali menggoda Xia Chenyu, dan Xia Chenyu pun akan menggoda Fang Bai. Seandainya bukan karena pertimbangan bahwa menghancurkan tubuh yin primordial Xia Chenyu sebelum waktunya akan memengaruhi jalur dao bela diri masa depannya, Fang Bai pasti sudah mengambil tindakan sendiri sejak lama. Fang Bai kini sangat menantikan hari ketika dia dan Xia Chenyu sama-sama dapat mencapai alam bawaan. Pada saat itu, kultivasi ganda tidak hanya akan bebas dari kekhawatiran tetapi juga akan menguntungkan mereka berdua. Saudari Xia, mari kita bicarakan bisnis. Fang Bai menatap bibinya dan yang lainnya dengan agak malu-malu, lalu berkata dengan nada serius,
tugas untuk bibi dan pamanku ada di tangan kalian, lihat bagaimana kalian bisa mengaturnya dengan baik. Bab 249, air mata seorang pria tidak mudah ditumpahkan. Yah, aku sedang bebas sekarang, jadi sebaiknya aku pergi ke sana. Kita bisa berbicara tatap muka, dan saya juga bisa bertemu dengan bibi Anda dan keluarganya. Oke, saya akan menutup telepon sekarang dan menghubungi Anda lagi setelah saya sampai di kota Kuilfang. Xia Chenyu mengatakan ini dan, tanpa menunggu Fang Bai menjawab, mengakhiri panggilan. Wanita ini, tadi dia bilang dia sangat sibuk, dan sekarang dia bilang dia tidak ada pekerjaan. Tidak masalah, jika dia datang, tidak apa-apa. Akan lebih baik jika bibi saya bertemu dengannya terlebih dahulu, agar mereka bisa saling mengenal. Fang Bai kembali kepada bibinya dan yang lainnya, dan melihat wajah mereka yang penuh harap, ia tersenyum dan berkata, soal pekerjaan seharusnya tidak ada masalah. Temanku mungkin akan datang ke sini nanti, dan kemudian aku bisa membahasnya secara detail di dekatnya. Mendengar kabar bahwa teman bos keponakan mereka akan datang, keluarga Fang Ying merasa sedikit gugup, khawatir mereka tidak tahu harus mengatakan apa dan akan mempermalukan diri sendiri. Tante, temanku sangat mudah didekati. Anda tidak perlu khawatir sama sekali. Bagaimana kalau begini, nanti waktunya tiba, aku yang berbicara dengannya, dan kamu tinggal mendengarkan saja, kata Fang Bai sambil tersenyum menenangkan bibinya dan keluarganya. Setengah jam kemudian, Paman Fang Qiang, Bibi Liu Chaifeng, dan sekutu Fang Dai kembali dari luar, semuanya memasang ekspresi marah. Fang Bai, dengan indera yang tajam dan mengamati yang cermat, memperhatikan bahwa keluarga pamannya yang terdiri dari 3 orang tampak berantakan, dan sepupunya yang lebih tua bahkan memiliki jejak kaki di tubuhnya, seolah-olah mereka baru saja terlibat dalam konflik. Wajah Fang Bai langsung muram saat dia menyapa mereka dan bertanya, Paman, apakah Paman berkelahi? Fang Qiang menghentakkan kakinya dengan marah dan berkata, kupikir keluarga Jiang hanya ragu-ragu tentang pernikahan itu, tapi ternyata bajingan Fang Kun itu yang bikin masalah. Fang Kun, ini sudah keterlaluan, keterlaluan. Melihat pamannya gemetar karena marah, Fang Bai mengerutkan kening dan berkata, Paman, tenangkan diri dan ceritakan apa yang terjadi. Biar aku yang melakukannya. Fang Wu, dengan mata merah dan tinju terkepal, menenangkan emosinya lalu menceritakan kembali peristiwa yang terjadi di rumah keluarga Jiang. Ternyata, Fang Wu dan orang tuanya pergi ke keluarga Jiang dengan uang mahar untuk membicarakan pernikahan tersebut. Namun, begitu mereka menginjakkan kaki di rumah keluarga Jiang, putra kepala desa, Fang Kun, tiba bersama sekelompok kroninya. Fang Kun rupanya mengenal Fang Wu dan langsung menyatakan bahwa dia dan Jiang Han saling mencintai dan telah mencapai kesepahaman bersama. Dia sudah melamar orang tua Jiang Han, dan mereka menyetujuinya. Kemudian, dia mengancam Fang Wu, menyuruhnya untuk segera membatalkan pertunangan dan berhenti mengganggu Jiang Han di masa mendatang. Fang Wu tidak percaya dengan kata-kata Fang Kun. Memanfaatkan kesempatan untuk berbicara dengan Jiang Han sendirian, dia mendesaknya hingga Jiang Han akhirnya mengaku dan mengatakan yang sebenarnya, bahwa Fang Kun, yang terpikat oleh kecantikannya, ingin menikahnya. Setelah mengetahui bahwa gadis itu sudah bertunangan dengan Fang Wu, dia membujuk orang tuanya untuk membatalkan pertunangan tersebut. Ayah Fang Kun adalah wali kota Kuilfang, seorang tokoh berpengaruh yang bisa melakukan apa saja sesuka hatinya. Orang tua Jiang Han, yang merupakan orang-orang jujur dan berintegritas, tidak tahan dengan ancaman dan suap Fang Kun, yang menyebabkan mereka mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal kepada Fang Qiang, seperti membeli apartemen di kota dan mendapatkan transfer pekerjaan untuk Fang Wu ke sekolah-sekolah di kota. Mereka tahu bahwa Fang Qiang tidak mungkin dapat memenuhi tuntutan ini dan berharap dia akan membatalkan pernikahan itu dengan sendirinya. Setelah mendengar seluruh cerita dari Jiang Han, dan mengetahui bahwa dia masih mencintainya, Fang Wu sangat marah sehingga dia pergi menghadapi Fang Kun. Karena terbiasa menggunakan kekuasaan ayahnya untuk berkuasa, Fang Kun tidak repot-repot berunding dengan Fang Wu dan langsung menyuruh kroninya memukuli Fang Wu dan orang tuanya, mengusir mereka dari rumah Jiang dan mengancam akan mematahkan kaki Fang Wu jika dia berani kembali, memastikan mereka tidak bisa bertahan hidup di kota itu. Fang Wu ingin bertengkar dan bertarung melawan Fang Kun sampai mati, tetapi ditahan oleh orang tuanya yang menyeretnya kembali ke rumah. Jadi, putra wali kota bisa bersikap begitu arogan. Kakak, ayo kita bicara bersama untuk membujuk Fang Kun agar sadar. Jika dia berani memukul seseorang, kami akan memanggil polisi. Fang Gang masih menyimpan amarah yang membara, dan setelah mendengarnya, matanya membulat karena marah saat dia berbicara dengan geram. Menindas laki-laki dan menindas perempuan, apakah hukum sudah tidak berlaku lagi? Fang Ying juga sangat marah. Paman, apakah Fang Kun masih di rumah keluarga Jiang? Ambil alih kami, aku ingin memukulnya untuk melampiaskan amarahku padamu. Li Hu memiliki semangat juang yang tertanam kuat dalam dirinya, dan saat dia berbicara, dia sudah menyingsingkan lengan bajunya. Kerumunan itu menjadi ribut, tetapi hanya keluarga yang beranggotakan 3 orang dari Fang Xiong yang tetap diam. Putra wali kota, mereka jelas tidak berani memprovokasi, terutama karena Fang Xiaojuan bekerja di pemerintahan kota. Promosi masa depannya mungkin sangat bergantung pada dukungan wali kota. Menyinggung perasaan putra wali kota sama saja dengan memutus jalur kariernya sendiri. Kakak laki-laki, putra wali kota,
bukanlah orang yang bisa kita ganggu. Menurutku, sebaiknya kamu membatalkan pernikahan ini. Ada banyak wanita di luar sana, kita selalu bisa menemukan wanita lain untuk Fang Wu nanti. Fang Xiong memberi nasihat, selain Jiang Han, aku tidak akan menikahi orang lain. Fang Wu, seorang guru sekolah dasar yang biasanya cukup lembut dan sopan, kini menunjukkan sisi keras di kepalanya, wajahnya memerah saat dia berteriak keras. Keponakanku tersayang, kamu adalah seorang guru di sekolah dasar kota ini. Jika kamu menyentuh perasaan wali kota, sebaiknya kamu berhati-hati atau kamu mungkin tidak akan bisa mempertahankan pekerjaanmu. Ah, mereka yang tidak mendengarkan orang tuanya akan menderita di depan mata mereka sendiri. Fang Xiong menggelengkan kepalanya, bersikeras seperti ungkapan, aku sudah menyampaikan pendapatku, terserah kau mau mendengarkan atau tidak. Diliputi amarah, Fang Qiang siap membawa keluarga Fang Xiong dan Fang Gang kembali ke keluarga Jiang untuk menghadapi Fang Kun. Namun setelah mendengar kata-kata adik laki-lakinya, Fang Xiong, rasanya seperti disiram air dingin, membuatnya transmisi sampai ke tulang. Kakaknya ada benarnya, jika mereka menjadikan pejabat tinggi dan wali kota sebagai wali kota, sulit untuk mengatakan apakah pekerjaan keturunan akan aman, dan tanpa pekerjaan, mencari istri di masa depan akan jauh lebih sulit. Setelah ragu sejenak, Fang Qiang menghela napas dan berkata kepada putranya, Fang Wu, mungkin. Lupakan saja, sebelumnya, dalam amarahnya yang meluap-luap, Fang Wu mengabaikan segalanya, berniat menghadapi Fang Kun, bahkan siap menghancurkan nyawanya. Namun kini, setelah tenang dan memikirkan konsekuensi yang mungkin terjadi jika ia mengganggu perasaan wali kota, ia tiba-tiba memegangi kepalanya dengan kedua tangan dan berjongkok di tanah, mulai menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Tepat pada saat itu, sebuah tangan mendarat di bahu Fang Wu dan menamparnya dengan lembut beberapa kali. Sepupu, apakah Fang Kun masih di rumah keluarga Jiang? Nada suara Fang Bai yang dingin terdengar di telinga Fang Wu. Fang Wu mengangguk, sambil terus menangis. Laki-laki tidak mudah meneteskan air mata, menangis tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Jika kau seorang pria, keluarkan air matamu dan ikutlah denganku ke kediaman keluarga Jiang untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikmu. Sembari Fang Bai berbicara, dia melangkah keluar. Fang Wu melirik ke punggung Fang Bai yang menjauh, berhenti menangis, dan tiba-tiba berdiri dengan penuh tekad dan ketegasan di matanya. Dia segera menyeka air mata di wajahnya dan buru-buru mengikuti Fang Bai. Melihat hal ini, keluarga Fang Gang dan keluarga Fang Qiang mengikuti. Fang Ying dan suaminya saling bertukar pandang lalu mengikuti jejaknya. Saat Liu pergi, dia dengan santai mengambil sebatang tongkat kayu dari halaman, siap menggunakannya jika terjadi perkelahian. Fang Xiong beserta istri dan putrinya saling memandang. Meskipun mereka telah memutuskan untuk tidak ikut campur, karena semua orang sudah pergi, akan terasa ketidaknyamanan jika mereka tidak pergi dan menonton dari pertemuan tersebut. Mereka bisa berdiri cukup jauh agar tidak terlihat oleh putra wali kota. Bab 250, Pemuda Jahat yang Boros. Keluarga Fang Qiang dan keluarga Jiang tinggal di kota yang sama, yang hanya berjarak 10 menit perjalanan. Saat Fang Wu dan Fang Bai tiba di kediaman Jiang dengan sekelompok orang yang mengikuti mereka, mereka berpapasan dengan Fang Kun dan yang lainnya yang hendak pergi, dengan Jiang Han dan orang tuanya mengikuti di belakang, sepertinya untuk mengantar mereka. Dari kejauhan, Fang Wu melihat mata Jiang Han merah dan bengkak, seolah-olah dia baru saja menangis terseduh-seduh, dan dia tidak bisa menahan rasa iba, bergerak maju dengan cepat, ingin memeluk Jiang Han untuk menghiburnya. Sial, bukan orang ini lagi. Fang Kun, begitu melihat Fang Wu yang baru saja pergi berlari kembali ke teman sekelompok orang, langsung tertawa marah, mengulurkan tangan dan menghalangi jalan Fang Wu. Fang Wu, sudah kubilang sebelumnya, datang lagi ke rumah keluarga Jiang dan aku akan mematahkan kakimu, kau tuli atau apa? Cek-cek, membawa begitu banyak orang, apa kamu mau berkelahi? Oh, aku sangat takut. Meskipun Fang Kun mengucapkan, aku sangat takut, di mana sedikit pun jejak rasa takut terlihat di ekspresi. Di antara rombongan Fang Kun, yang termasuk beberapa teman yang hanya ada saat senang, terdapat 2 lulusan sekolah seni bela diri, yang masing-masing mampu menghadapi beberapa orang, sementara kelompok Fang Wu, meskipun jumlahnya lebih banyak, tampak mudah dikalahkan oleh Fang Kun, kecuali Li Hu yang tinggi dan berotot. Selain itu, Fang Kun mengenal orang-orang di kantor polisi kota, jika dia benar-benar tidak bisa mengalahkan kelompok Fang Wu, satu panggilan telepon saja bisa mendatangkan polisi. Apakah Fang Wu dan anak buahnya begitu berani menantang polisi? Fang Wu, melihat beberapa pria berotot berdiri di belakang Fang Kun, tahu bahwa jika terjadi perkelahian, meskipun tidak memiliki peluang, karena kekecewaan yang mendalam, terhenti tanpa sadar beralih ke Fang Bai. Di mata Fang Wu, Fang Bai, yang telah kembali ke kampung halamannya dengan mobil sedan dan dengan santai mengambil uang tunai 1 juta, kini adalah seorang pria yang cakap, dan dia mulai menganggap Fang Bai sebagai sandarannya. Fang Bai memberikan senyum penuh keyakinan kepada Fang Wu, lalu berjalan mendekati Fang Kun, menatap matanya lurus-lurus, dan bertanya dengan dingin, bukankah tadi kau yang mengatakan bahwa jika sepupu besarku datang ke rumah keluarga Jiang lagi, kau akan mematahkan kakinya? Ada meremehkan dan menghina mata Fang Bai, seolah-olah dia memandang rendahnya serangga hina, yang membuat Fang Kun merasa sangat tidak nyaman.
Dia mengamati Fang Bai dari atas sampai bawah, lalu melengkung ke tanah sambil berkata, "Toy," dengan sinis, "lalu kau ini apa?" "Heh," Fang Bai mendengus, lalu mengangkat tangannya dan memukul ke arah wajah Fang Kun. Fang Kun dapat melihat dengan jelas Fang Bai mengincar wajahnya dan sangat ingin menghindar, tetapi ia mendapati dirinya membeku di tempat yang seolah-olah terkena mantra, tidak dapat bergerak sedikitpun. Tamparan, suara tajam menggema di telinga semua orang saat telapak tangan Fang Bai mendarat dengan keras di wajah Fang Kun, meninggalkan 5 bekas jari merah terang. Semua orang di tempat kejadian terkejut, tidak ada yang mengira Fang Bai yang tampak lembut dan sopan akan memulai serangan, menamparkan putra wali kota. Fang Xiong dan keluarganya, yang menyaksikan pemandangan itu, bahkan lebih terkejut. Gila, dia sudah gila, itulah putra kepala desa Fang. Mata Fang Xiaojuan membelalak saat dia memeluk dirinya sendiri, seolah-olah tindakan Fang Bai terhadap putra wali kota akan menyebabkan konsekuensi yang sangat buruk dan tak terbayangkan. Fang Kun terkejut mendengarnya, dia menekan pipinya, ekspresinya kosong saat menatap Fang Bai, kehilangan kata-kata. Melihat hal ini, beberapa penjilat di belakang Fang Kun menjadi marah, mengumpat sambil maju ke arah Fang Bai, siap untuk memukul secara beramai-ramai. Li Hu mengeluarkan geraman rendah, mendorong maju dengan tongkat di tangan, dan berdiri bahu-membahu dengan Fang Bai, memancarkan aura, satu orang menghalangi jalan, tak seorang pun boleh lewat. Fang Wu adalah seorang guru yang umumnya tidak menyukai pertengkaran, tetapi setelah diintimidasi oleh Fang Kun, ia merasa perlu untuk melampiaskan kekesalannya. Melihat sepupunya, Fang Bai, berselisih dengan Fang Kun, dia tahu masalah ini tidak akan berakhir dengan baik, dan adrenalin pun melonjak di kepalanya. Sambil berbaring, dia melipat ke sisi Fang Bai, siap menghadapi serangan Fang Kun. Mengenai risiko kehilangan pekerjaannya, Fang Wu sama sekali tidak khawatir lagi. Ketiga sepupu itu berdiri bahu-membahu, bersatu melawan musuh bersama, kehadiran mereka sangat mengintimidasi. Untuk sesaat, mereka bahkan berhasil mengintimidasi teman-teman Fang Kun yang hanya ada saat senang. "Kau berani-beraninya memukulku." Setelah sadar kembali, ekspresi Fang Kun menjadi ganas, berkerut dan matanya berkilat penuh kebencian. Dia meraung dan mencekiknya, mengarahkan pukulan ke wajah Fang Bai. Meskipun Fang Kun tidak pernah belajar bela diri, dia sering bolos sekolah dan terlibat perkelahian sejak masih muda. Selama bertahun-tahun, dia sebenarnya telah mengembangkan beberapa pertarungan yang tangguh. Biasanya, 2 atau 3 orang biasa tidak akan mampu menandinginya. Tamparan dari Fang Bai itu benar-benar membuat Fang Kun marah, sehingga ia melayangkan pukulannya dengan keahliannya. Jika orang biasa terkena pukulan itu, tulang hidungnya pasti akan hancur. Pukulan Fang Kun terlalu cepat, dan baik Li Hu maupun Fang Wu tidak dapat menggerakkan tangan tepat waktu. Di antara semua orang yang hadir, hanya Fang Gang, Yang Mei, dan Fang Yun yang yakin bahwa Fang Bai tidak akan terluka. Dengan bantuan Fang Bai, mereka bertiga menjalani pembersihan sumsum tulang, yang membuat fisik dan ketajaman indera mereka jauh melampaui orang biasa. Bagi orang lain, pukulan Fang Kun tampak cepat dan tanpa ampun, tetapi bagi anggota ketiga keluarga itu, pukulan tersebut lambat seperti seorang nenek yang melakukan tai chi, sama sekali tidak menimbulkan ancaman. Bukan hanya Fang Bai, siapapun dari mereka bisa dengan mudah mengalahkan Fang Kun. Keluarga yang terdiri dari 3 orang itu tersenyum, seolah-olah mereka sudah bisa melihat kemalangan yang akan menimpa Fang Kun. Memang benar, pukulan Fang Kun yang ganas dan kuat tidak mengenai hidung Fang Bai, sebaliknya, pukulan itu ditangkap dengan kuat oleh telapak tangan kanan Fang Bai yang terentang. Kilauan sebutir beras saja berani menyaingi kemegahan bulan yang terang. Benar-benar terlalu percaya diri. Dengan senyum dingin, Fang Bai dengan lembut mengucapkan kata-kata itu, lalu sedikit menutup tangan yang memegang kepalan tangan Fang Kun. Fang Kun merasa seolah telapak tangan Fang Bai terbuat dari baja. Bahkan pengencangan yang sedikit itu menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, membuatnya menggertakkan gigi, berkeringat deras, dan menjerit seperti bayi yang sedang disembelih. Dia berusaha menariknya ke belakang, tetapi mendapati bahwa dia sama sekali tidak bisa menggerakkannya. Ini hanyalah hukuman kecil dari Fang Bai sebagai balasan atas kelalaian Fang Kun sebelumnya. Seandainya ini terjadi sebelum membayangkannya dan kembali ke dunia cermin atau alam abadi, dengan seseorang yang menghinanya seperti itu, Fang Bai pasti sudah meninju orang tersebut, atau melemparkan artefak spiritual, menghancurkan pelaku menjadi abu. Namun, di dunia ini, kekuatan Fang Bai saat ini belum cukup untuk mengabaikan semua aturan dan hukum, dan dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi keluarga dan teman-temannya. Oleh karena itu, selama orang lain tidak membatasi batasannya, dia tidak berminat untuk melakukan pembunuhan massal. Bagi Fang Bai, kejadian dengan Fang Kun ini hanyalah masalah kecil, tidak perlu disebutkan. Dia berencana memberi pelajaran pada Fang Kun agar dia tidak berani memprovokasi keluarga pamannya lagi di masa depan. Seandainya Fang Kun mematuhi dan memohon belas kasihan pada saat itu, Fang Bai mungkin akan membiarkannya pergi, dan masalah itu akan selesai. Namun pikiran Fang Kun dipenuhi kebencian, dan dia tidak mau melupakan masa lalu. "Dasar bajingan kecil, lebih baik kau melepaskan aku, atau aku akan memastikan kau tidak bisa keluar dari kota Kuil Fang." Sambil menahan rasa sakit, Fang Kun menatap Fang Bai dengan tajam, nadanya dipenuhi kebencian saat ia melontarkan kata-kata itu.
Jadi begitu, Fang Bai tersenyum sekali lagi saat bertepuk tangan, yang masih memegang kepalan tangan Fang Kun, tiba-tiba mengencang lebih erat lagi. Akhir cerita bab 241 sampai bab 250. Kita akan membahas novel Dokter Abadi Luar Biasa Perkotaan bab 251 sampai bab 260 di video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe dan bagikan novel ini agar Mimin lebih